terduga pelanggar dalam hal ini adalah Irjen Pol Verdi Sambo, tapi tetap akan dilangsungkan sidang komisi ini. Jadi tadi dipastikan bahwa tidak akan mempengaruhi, itu yang sekali lagi ditegaskan oleh Irjen Pol Verdi Sambo, karena yang akan diputuskan adalah apakah perbuatannya ini melanggar atau tidak. Kalau kita rujuk juga nantinya akan ada beberapa kategori dalam pelanggaran, mulai dari ringan, sedang, hingga yang berat. Kalau pidana di Perpol nomor 7 tahun 2022 itu masuk yang berat, dan ada beberapa sanksi sebenarnya yang juga disiapkan dalam Perpol. Tapi yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Itu yang juga didesak oleh beberapa pihak, mulai dari IPW, kemudian juga Kompolnas, untuk diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat dari Polri. Bayu. Baik, Cindy, saya akan kembali nanti kepada Anda tentunya untuk mungkin pada saat sidang etik ini akan dimulai. Nah sekarang pemirsa Kompas TV, kami akan mengulang pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri beberapa waktu yang lalu sebelum sidang etik ini dimulai. Masih ada kaitannya dengan akan dimulainya sidang etik pada hari ini atau akan diselenggarakannya sidang etik pada hari ini. Ketika kami bisa merekamnya dan kemudian menyampaikan kembali. Kita dengarkan kembali pernyataan atau keterangan pers dari Kadif Humas Mabes Polri, Didi Prasetyo. Jadi hari ini akan dilaksanakan sidang kode etik dengan terperiksa Irjen Pol FS. Yang bersangkutan hadir di sini. Kemudian pimpinan sidang Pak Kepala Badan Intelijen, kemudian anggota sidang komisi ada Pak Irbasum, kemudian ada Pak Kadif Propam, kemudian ada Gubernur STIK dan Irjen Pol Rudolf. Itu sebagai anggota sidang komisi. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi ya, sekaligus didalami oleh sidang komisi kode etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput. Tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio. Jadi lengkap semuanya. Pak Dedi, ya? izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen FS akan ditentukan hari ini juga, Pak? Iya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 Junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera. Ya itu tadi keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri. Saya langsung ke Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV yang berada di Mabes Polri untuk melihat, karena kita sama-sama melihat ada Kadif Humas Didi Prasetyo di sana. Cindy, silakan. Iya, sebentar Bayu. Jadi tadi informasinya kami diperbolehkan untuk sedikit mengambil ke dalam untuk mengambil gambar. Kameramen dulu, yuk, kameramen dulu. Yang lainnya tahan dulu. Kameramen dulu. Untuk mengambil ketika anggota komite nanti masuk, terduga pelanggar Irjen Pol Verdi Sambo ini. Ya, tadi laporan Cindy Permadi tampaknya masih terputus. Kita sekarang di mana media tampaknya akan diperbolehkan masuk untuk mengambil gambar di awal di permulaan sidang. Nah, kita sekarang menyaksikan gambar di ruang sidang, di mana ini tampaknya pimpinan sidang etik dan para anggotanya
memasuki ruangan. Pimpinan sidang tadi seperti dijelaskan Kadif Humas Mabes Polri dipimpin oleh Kabak Intel Polri, Mabes Polri, dan beberapa anggotanya diantaranya Irwasum, Kadif Propam Mabes Polri. Semua ini nanti akan mendalami peran Ferdi Sambo, apakah ada yang melanggar kode etik kepolisian, disertai ada 5 orang saksi yang terlibat langsung dan akan didalami juga berkaitan dengan peran Ferdi Sambo dan para saksi, apakah ada yang melanggar kode etik dari SOP di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sebentar lagi tentu teman-teman media akan juga diperbolehkan masuk sebentar untuk mengambil gambar di dalam ruang sidang etik ini, dan kemudian nanti diminta untuk keluar dan mengikuti jalannya sidang, mengikuti perkembangannya dari layar televisi yang disiapkan oleh Mabes Polri. Sidang ini akan rencananya dimulai pukul 9, sekarang sudah lebih 20 menit dari pukul 9 dan baru saja para pimpinan sidang dan anggota sidang kode etik dari Polri ini memasuki ruangan. Seharusnya kita bisa mendengarkan suara dari pembukaan sidang ini, jadi begitu nanti kami mendapatkan suaranya, kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti jalannya pembukaan sidang. Ya, kami baru saja mencoba untuk mengambil suara yang dikirimkan, gambarnya saja ternyata sampai saat ini belum ada suara yang berhasil kami ambil. Nah, kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya pembukaan sidang kode etik Polri. Diberitakan tentang tata tertib sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai berikut. 1. Persidangan bersifat tertutup untuk umum. 2. Agar persidangan tertib dan tertib. A. Dilarang membuat kegaduhan dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. B. Dilarang membahas senpi saja. Nampaknya suara yang kami dapatkan dari Mabes Polri kembali terputus, walaupun tadi sempat sudah ada suara dimulainya pembukaan sidang. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hari ini berlangsung sidang kode etik Polri berkaitan dengan tersangka Ferdi Sambo untuk kasus pembunuhan terhadap mendiang Brigadir Joshua. Apakah terjadi pelanggaran kode etik? Dan ini akan menentukan status keanggotaan Ferdi Sambo di Kepolisian Republik Indonesia. Tentu beredar spekulasi atau dugaan bahwa, nah ini tampaknya kita melihat lagi langsung untuk mengikuti di ruang sidang. Kita tentu belum bisa mengikuti secara persis apakah ini Irjen Pol Ferdi Sambo yang berada di tengah. Selain Ferdi Sambo yang akan hadir di sidang kode etik, juga akan hadir 5 orang saksi yang terkait dari pemeriksaan untuk pelanggaran kode etik, siapa saja yang nanti terlibat, dan dari kesaksian tersebutlah akan ditentukan kemudian status dari keanggotaan di Kepolisian Republik Indonesia untuk Ferdi Sambo. Tentu beredar dugaan
berbagai hal berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada Ferdy Sambo dari Kepolisian Republik Indonesia jika sidang kode etik ini berlangsung. Mulai dari sanksi yang ringan sampai terberat. Terberat disampaikan dari pengamat kepolisian, bahkan juga dari Mabes Polri, itu sampai ada pemecatan dengan tidak hormat. Nah, kita akan menentukan atau menantikan apa yang disimpulkan dari pemeriksaan di sidang kode etik hari ini dari Mabes Polri, dan kemudian dipastikan bahwa status keanggotaan di Polri dari Ferdy Sambo akan segera diputuskan hari ini juga selesai sidang kode etik ini berlangsung. Yang sedang berlangsung biasanya dalam sidang kode etik seperti ini adalah pemeriksaan kesehatan, tentu sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak kedokteran sebelum Ferdy Sambo memasuki ruang sidang. Kemudian saat ini biasanya akan ditanya berkaitan dengan benar atau tidaknya nama, pangkat, jabatan pada saat ini, hal semacam ini untuk membuktikan bahwa siapapun yang dihadirkan di dalam sidang kode etik mengerti betul, sadar betul dalam kondisi baik dan menyadari betul bahwa sidang ini dilangsungkan dengan sesungguhnya, sehingga semua hasil pemeriksaan nanti di dalam sidang kode etik ini bisa dipertanggungjawabkan. Pembukaan seperti ini nanti diperbolehkan untuk diliput. Seperti saat ini kita masih boleh melihatnya begitu. Sebenarnya dijanjikan dengan adanya audio atau suara, tetapi tadi terputus. Nah, kemudian kalau sudah memasuki materi pemeriksaan sidang kode etik, ini tidak diperbolehkan lagi untuk kemudian diliput. Tetapi gambar akan tetap ada, begitu. Nah, semua perkembangan dari sidang kode etik ini nanti akan disampaikan oleh Humas Mabes Polri kepada media yang pasti menunggu di bagian depan dari tempat berjalannya sidang kode etik, yakni di gedung atau di ruang Transnational Crime Center di Mabes Polri. Yang kami tampilkan ini beberapa rekaman ketika Ferdy Sambo hadir ke beberapa kali pada waktu itu dan termasuk di Mabes Polri. Ini situasi di depan Mabes Polri, tepatnya di gedung TNCC, Transnational Crime Center, tempat berlangsungnya sidang kode etik. Sedang diadakan pengaturan dari Humas Mabes Polri, pimpin langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Didi Prasetyo untuk teman-teman media yang sampai saat ini masih berada di sana. Tampaknya tadi sempat ingin diajak masuk ke dalam, tapi sidang sudah keburu dimulai, sehingga teman-teman media tidak sempat untuk melakukan persiapan di sana. Dan saya juga memperoleh informasi bahwa gambar dari dalam ruang sidang sekarang sudah terputus. Nah, selengkapnya mengenai apa yang sekarang boleh atau tidak boleh dan bagaimana nanti perkembangan dari sidang akan dilangsungkan begitu, saya mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Ya, Cindy, sudah bisa mendengar suara kami dari studio? Tampaknya Cindy Permadi juga belum bisa kami hubungi karena tadi ada rencana pemindahan tempat begitu. Kami isi dengan gambar-gambar dari beberapa waktu lalu Ferdy Sambo pernah diperiksa oleh Mabes Polri. Ya, kita coba lagi untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Mabes Polri. Cindy, sudah bisa mendengar suara kami dari studio? Iya, Bayu. Iya. Nah, Cindy, jadi sempat tadi akan masuk sebenarnya ya, tetapi ternyata mungkin tidak sempat ya, karena kami sudah melihat gambar dari ruang sidang, komite sidang kode etik sudah hadir, dan kami juga melihat Ferdy Sambo juga sudah masuk ke ruangan. Cindy, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Boleh cerita? Ya, tadi kalau dari arahan Kadif Humas sebenarnya, ketika anggota komite sidang mau masuk ke ruangan, tadi kami bisa mengambil gambarnya. Begitu juga ketika Irjen Pol Ferdy Sambo akan berpindah dari ruang tunggu menuju ke ruang sidang, tadi kami bisa ambil gambarnya. Tapi
beberapa kali kita mencoba masuk, tapi juga ada kemungkinan karena juga jumlah jurnalis atau wartawan juga banyak, jadi kurang kondusif sehingga tadi diminta untuk keluar lagi. Tapi ketika yang kedua kali kami kemudian diminta untuk berjajar kembali, tapi ternyata Irjen Pol Verdi Sambo sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan. Kalau untuk melakukan peliputan langsung memang hingga saat ini saya masih belum boleh melakukan itu. Arahannya masih hanya dari streaming yang disiapkan, tapi memang kami pun tidak bisa mendengar suaranya dari sini. Ini yang sedang kami koordinasikan karena tentu meskipun hanya bisa mendengar pembukaan saja, ini juga akan menjadi informasi yang cukup penting bagi kami untuk melihat ataupun juga apa yang sekiranya nanti akan didalami dan disampaikan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Karena juga selain ada anggota komite sidang, kemudian juga ada saksi, ada juga sekretaris nantinya di situ yang akan membantu proses perjalanan sidang. Kemudian juga akan ada rohaniawan yang melakukan pengambilan sumpah. Itu yang nanti juga sebenarnya kami tunggu sama-sama ingin kami dengarkan, tapi ada kendala teknis tampaknya, Bayu. Bang. Cindy, tampaknya begitu ya. Kita kan sempat dijanjikan menurut informasi, terutama Cindy yang berada di sana, bahwa kita akan mendapatkan visual atau gambar dari sidang kode etik, tetapi tidak ada suaranya begitu. Nah, sekarang juga hilang ini gambarnya. Yang kami tampilkan sekarang, pemirsa Kompas TV, adalah kami mengulang pada saat anggota sidang kode etik Polri hadir, dipimpin oleh Kabak Intel Mabes Polri, dan tidak lama kemudian Verdi Sambo hadir juga di ruangan untuk kemudian dicek namanya, pangkatnya pada saat ini di kepolisian. Nah, hal semacam ini memang yang dijanjikan boleh diambil atau dilihat oleh media. Sayang tidak ada suaranya tadi, dan kemudian setelah itu sidang dilakukan tertutup. Nah, kira-kira begitu. Kalau anggota dari luar Mabes Polri seperti Kompolnas tadi, Cindy sudah hadir ya? Anda sempat melihat juga? Iya, sudah hadir. Tadi kami sebenarnya sempat janjian dengan komisioner dari Kompolnas sekitar jam 8 atau 1 jam sebelum sidang itu dimulai. Dijadwalkan akan hadir adalah Puji Hartanto dan Yusuf Warsyam. Tadi kami sudah janjian sebenarnya, tapi tidak terlihat di akses tempat teman-teman jurnalis ini standby. Karena memang ada beberapa akses masuk. Kemungkinan besar Kompolnas ini atau komisioner Kompolnas ini masuk dari akses lain. Tapi yang tadi dipastikan adalah Kompolnas ini pasti akan hadir untuk melihat juga langsung jalannya sidang sebagai bentuk pengawasan. Bayu. Baik, Cindy. Apa yang kemudian sekarang diminta oleh, tadi dipimpin langsung oleh Kadif Humas begitu, teman-teman media ini akan menunggu di depan gedung TNCC ini di Mabes Polri, dan nanti akan ada perkembangan-perkembangan yang akan disampaikan atau seperti apa? Sekarang bagaimana media bisa tetap mengikuti jalannya sidang sampai nanti selesai dengan pengumuman dari status keanggotaan kepolisian dari Verdi Sambo. Cindy, apa yang kemudian teman-teman wartawan bisa lakukan sekarang? Ya, Bayu, ini tampaknya untuk di layar juga Anda mungkin bisa melihat sudah muncul kembali gambar suasana di ruang sidang. Ya, tapi memang untuk suara kami masih belum mendengar. Tapi ini masih dalam proses perbaikan juga. Karena tentu ini juga menjadi penting sekali lagi, tidak hanya sebagai bekal bagi kami teman-teman wartawan, tapi ini juga terkait dengan transparansi dari perjalanan sidang kode etik ini kepada publik. Ini yang akan tetap kami minta kepada Humas untuk diperbaiki, kami bisa mendengar sama-sama. Sebenarnya kalau untuk gambaran utuhnya nanti kami akan tetap dibagikan, tapi tentu kami juga ingin mengetahui apa yang sedang berlangsung pada saat ini juga. Bayu. Baik, oke, Cindy, terbayang. Atau saya malah menduga mungkin gambar tetap akan ditayangkan, tetapi tidak ada audionya karena sudah menyangkut materi dalam sidang kode etik. Kita tunggu saja nanti apa yang kemudian bisa diberikan sebagai bentuk transparansi kepada media juga. Tapi kita nantikan saja nanti. Cindy, berkaitan dengan berapa lama waktunya, dengan dikatakan bahwa hari ini juga itu akan diputuskan
status keanggotaan di Kepolisian Republik Indonesia untuk Ferdy Sambo, berarti walaupun berarti tidak bisa kita tentukan bahwa ini akan berlangsung berapa jam, selesai siang atau selesai sore atau mungkin selesai malam. Ini belum ada keterangan lebih jelas mengenai hal ini, Cindy? Ya, untuk berapa lamanya memang tadi tidak bisa dipastikan karena lagi-lagi tahapan-tahapannya yang harus dilalui. Misalnya tadi juga dijelaskan mekanismenya akan ada pembukaan, kemudian menaikkan identitas, kemudian ada syarat formil. Apabila kemudian itu sudah terpenuhi akan ada pendalaman dari sisi materi soal perbuatan dan lain sebagainya baru nanti disimpulkan. Apalagi tadi sudah dijelaskan juga kan ada 5 orang saksi yang memberikan keterangan. Artinya tentu ini akan membutuhkan waktu bagi anggota komite untuk mendalami tidak hanya dari Irjen Pol Ferdy Sambo tapi ke 5 orang saksi itu hingga nanti muncul ada putusan. Tidak bisa dipastikan berapa lama, hanya anggota komite yang tahu, tapi memang tidak menutup kemungkinan ini akan berlangsung bisa jadi sampai siang, sore ataupun juga malam karena memang dipadatkan agendanya. Kalau sebenarnya tadi pagi kami sempat dapat informasi dari Kompolnas juga, selama perjalanan sidang nanti perwakilan Kompolnas yang akan mendampingi akan bergantian. Tapi karena ternyata agendanya dipadatkan menjadi hari ini saja, artinya 2 perwakilan Kompolnas ini saja yang akan mewakili, melihat ataupun juga mengawasi. Dan akan kita nantikan sama-sama nanti Bayu apa kemudian putusan yang dihasilkan. Yang paling berat ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat, ini yang juga didesak akan sama-sama kita nantikan. Baik, Cindy, terima kasih laporan Anda untuk saat ini. Cindy Permadi melaporkan dari Mabes Polri. Pasti kami akan kembali lagi nanti ke Cindy untuk mengikuti perkembangan-perkembangan apapun saat terjadi perkembangan dari sidang kode etik yang sudah mulai berlangsung sekarang terhadap Ferdy Sambo. Saya ulangi bahwa hari ini akan dihadirkan juga 5 orang saksi yang terkait dengan kemungkinan Ferdy Sambo melanggar kode etik kepolisian, dan hasil dari sidang kode etik Kepolisian Republik Indonesia terhadap Ferdy Sambo akan diumumkan hari ini juga. Dan kita akan menuju ke beberapa pengamat berkaitan dengan berjalannya sidang kode etik di Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Salah satunya adalah ada Indonesian Police Watch, ada ketuanya Sugeng Teguh Santoso yang akan bersama kita. Mas Sugeng bergabung bersama Breaking News Kompas TV bersama Bayu di sini melalui telepon. Baik. Selamat pagi, Mas Sugeng. Pagi, Mas Bayu. Ya, mohon maaf ini saya sambil perjalanan ya, karena saya juga diundang hari ini ke MKD, jadi harus siapin diri juga. Ya, itu juga menarik sebetulnya nanti untuk kita ikuti apa yang akan dihadiri oleh Mas Sugeng. Tapi hari ini saya melihat Ferdy Sambo setelah ditetapkan jadi tersangka begitu, terlihat dari gambar yang kita juga dapat dari Mabes Polri. Tetapi sidang kode etik ini akhirnya digelar. Ini memang sebetulnya cukup ditunggu-tunggu. Kemarin Komisi 3 juga mempertanyakan kenapa belum terjadi ini sidang kode etiknya. Tapi saya meyakini bahwa ini bukan karena kemarin di Komisi 3 ditanyakan dan akhirnya hari ini dilakukan begitu. Kalau menurut Mas Sugeng, apakah ini harusnya memang lebih cepat atau sekarang udah waktu yang pas begitu menurut Mas Sugeng? Tentu Pak Kapolri ya memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sidang KKEP, Komisi Kode Etik Kepolisian. Hari ini sudah ditetapkan sidang itu sudah didengar kira-kira 2 hari yang lalu ya. Jadi bukan karena memang dipertanyakan oleh Komisi 3 atau sebab persidangan ini bukan tiba-tiba. Pemeriksaan kode etik ini sudah dilakukan sebelumnya oleh tim akreditor ya, itu seperti penyelidik gitu. Melalui satu pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan, kemudian pemberkasan perkara, kemudian berkas perkara tersebut dikirim kepada Sekretariat Komisi Kode Etik. Pada saat itu kemudian Pak Kapolri dalam aturannya menunjuk ketua sidang kode etik, wakil ketua dan anggota. Nah, ketuanya ini harus kalau dalam ketentuan si Irwasum ya, Pak Irwasum bintang 3. Ya.
ternyata hari ini Kabak Intelkam ya. Nah, Betul. bintang 3 juga, kemudian ada SDM kalau dalam ketentuannya, yang pasti harus di atas daripada yang terperiksa. Jadi seperti itu ya. Ya. Kalau persidangannya sudah dimulai, memang akan ada didahului dengan pembacaan dugaan kode etik yang dilanggar oleh penuntut ya, oleh penuntut. Nanti akan dihadirkan juga saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Setelah saksi-saksi dihadirkan, terduga pelanggar yaitu Pak FS akan diberikan kesempatan juga memberikan keterangan, membela diri, ya begitu ya. Kemudian seperti akan ditanya juga nih saksi dan juga terduga pelanggar oleh ketua anggota Komisi Kode Etik Kepolisian, juga boleh pendamping juga boleh menanyakan gitu sama penuntut ya, pihak penuntut ya. Gitu Mas Mas Bayu. Ya, terbayang jadi jalannya sidang kode etik itu akan seperti yang Mas Sugeng sampaikan. Mas Sugeng, apakah dengan sudah ada pra pemeriksaan berkaitan dengan kode etik terhadap Ferdy Sambo begitu, apakah sebenarnya sidang kode etik ini sudah mendapatkan gambaran dan sudah tahu sanksi yang akan diberikan, tetapi ini menjadi semacam sebuah formalitas saja atau seperti apa? Bukan formalitas. Ini proses yang prosedur persidangan kode etik yang harus dilalui, karena di sini Pak Ferdy Sambo juga berhak melakukan pembelaan diri ya secara adil. Oh. Ya, terduga pelanggar berhak menyampaikan pernyataan pembelaan diri dengan didampingi oleh pendampingnya untuk menyampaikan dari sisi dirinya mengapa itu terjadi. Ini kan bisa menjadi satu dimasukkan dalam dokumen persidangan ya. Ya. Jadi bukan formalitas, ini sesuatu prosedur hukum yang nyata ya, bukan sekedar formalitas. Karenanya putusan ini menjadi dokumen hukum penting ke depan sebagai satu bentuk pembelajaran. Karena dalam sejarah Polri ya, kalau saya tidak salah nih, ini baru sekali terjadi seorang Jenderal Bintang 2 melakukan tindakan yang melampaui batas ya, membunuh anggotanya atau ajudannya ya. Ya. Ini baru terjadi. Jadi ini selain itu juga membawa 90 orang lebih jatuh dalam kegagalan ya. Itu kan sesuatu yang penting untuk diungkap dan menjadi catatan. Ya. Mengenai sanksi-sanksi Mas Sugeng di dalam sebuah sidang kode etik dari yang ringan sampai yang terberat. Yang terberat saya sempat membaca begitu, itu sampai pemecatan dengan tidak hormat kira-kira begitu. Nah, sanksi-sanksi ini apa saja yang biasanya di dalam kode etik Kepolisian Republik Indonesia ini yang sudah disiapkan sanksi-sanksinya, Mas Sugeng? Jadi gini ya, ada kualifikasi pelanggaran. Ada yang pelanggaran ringan, sedang, berat, ya. Ya. Kalau dalam kasusnya Pak FS ini kualifikasinya masuk pelanggaran berat. Kalau dalam peraturan disebutkan itu pelanggaran berat, alasannya ya disebut pelanggaran berat itu apabila satu ya, ini adanya satu kesengajaan dalam melakukan tindakan pelanggaran ya, kesengajaan itu nyata gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua adanya permufakatan ya, permufakatan jahat ya, dilakukan dengan sengaja atau adanya permufakatan jahat. Terus dampaknya luas terhadap masyarakat maupun institusi ya, institusi sempat goyah juga ini dengan kasus ini ya. Ya. Kemudian ini menjadi perhatian publik, sudah pasti ya menjadi perhatian publik. Jadi seperti itu, dan ini juga tindakan ini terkait juga dengan dugaan tindak pidana ya, tindakan ini juga melanggar terkait dengan dalam hal ini kan tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi kualifikasinya berat. Nah, kualifikasi berat ini ya putusannya adalah PDH ya. Kalau menurut saya gitu. Ya,
PPDH itu singkatan dari pemecatan dengan tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau dari klasifikasi yang Mas Sugeng jelaskan tadi, tampaknya sebagai orang awam saja Mas Sugeng ya, kita melihatnya semua masuk dalam kategori tersebut ya kan. Dan jadi wajar jika kemudian ada pelanggaran apa saja, pelanggaran apa saja yang sebetulnya diduga dilakukan oleh terduga pelanggar ya. Ya. Nah dalam kode etik ini kan ada etik kenegaraan, etik kelembagaan, apa sih? Etik kelembagaan. Ya. Ya, kemudian etik kepribadian ya. Nah ini ada beberapa nih yang berpotensi dilanggar. Itu pasal 5 ayat 1 ya. Ada klasifikasi etiknya pun ada sebenarnya dalam ini. Ya, seperti ini pasal 5 ayat 1 tentang etik kelembagaan ya. Setiap pejabat Polri dalam etik kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri ya. Nah, tindakan yang terjadi ini kan merusak seperti itu ya. Itu yang 5C ya. Kemudian menampilkan yang G-nya menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan ya. Yeah. Seperti itu. Kemudian yang L menjaga, mengamankan dan merawat senjata api. Jadi senjata api itu diamankan atau dijaga agar tidak disalahgunakan. Ya. Betul, ada juga ya soal senjata api ya. Kemudian pasal 6 ya. Pasal 6, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib ini pasal 6A. Ya. Menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani. Ya. Ya. Seperti itu. Kepemimpinan keteladan yang melayani. Kemudian etika kemasyarakatan juga berpotensi dilanggar. Pasal 7 huruf A. Yeah. Setiap pejabat Polri dalam etik kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Katakanlah kalau Brigadir Yosua salah ya. Iya. Dan dia jangan dibunuh. Dia punya hak asasi untuk hidup. Iya. Ditindak saja. Kalau ada kemudian hukuman disiplin fisik yang harus dilakukan oleh atasannya, dalam hal ini Pak FS ya, dia dilakukan ya. Misalnya kalau harus melakukan kekerasan yang tujuannya itu untuk mendisiplinkan dia. Kalau memukul itu di perut ya, atau berguling, atau dilaporkan ke polisi kalau tindakannya masuk dalam kualifikasi tindakan pidana misalnya ya. Tapi kan tindakan laporan polisi itu sudah dinyatakan sebagai rekayasa bohong ya. Kemudian menjunjung tinggi kejujuran dalam etika kemasyarakatan, beliau perlu jujur. Ya. Kemudian dalam etika kepribadian, pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib pasal 8 huruf B bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama. Ya. Jujur. Peristiwa yang sudah terjadi harusnya ditanggung-jawabi dengan jujur, tidak menyeret 90 anggotanya. Kalau dia misalnya menyadari salah, langsung kemudian menghadap Pak Kapolri, menyatakan saya salah, tolong diperiksa, kan tidak ada 90 orang ini menjadi korban. Ya, gitu loh. Iya. Ya. Berarti Mas Sugeng, kalau dari semua pasal-pasal kode etik kepolisian tersebut, sekali lagi, saya merasa kok hampir semuanya jadi terpenuhi. Tetapi ini semua nanti Komisi Kode Etik Kepolisian lah yang akan menentukan apa dan bagaimana, sambil yang paling penting memberi kesempatan juga kepada Ferdy Sambo untuk menyampaikan alasannya. Berkaitan dengan surat yang disampaikan Ferdy Sambo untuk mundur dari kepolisian, Kadif Humas Mabes Polri mengatakan itu tidak akan ada hubungannya dengan sidang yang akan berlangsung hari ini. Menurut Mas Sugeng memang tidak, kita tidak bisa, nggak ada hubungannya, betul ya?
bagus ya menurut saya, Bang. Tidak ada hubungannya. Jadi artinya beliau masih sebagai anggota Polri yang bisa diperiksa. Karena yurisdiksi KKEP itu berlaku untuk anggota Polri, ya, bukan terhadap orang sipil. Kalau beliau mengundurkan diri dan diterima pengunduran dirinya, setelah diterbitkan surat keputusan pengunduran diri, beliau tidak bisa diperiksa lagi. Oleh karena itu, artinya Mabes Polri telah menyatakan pemeriksaan ini akan berlangsung dalam status Pak Ferdi Sambo tetap sebagai anggota Polri, ya. Dan itu berarti berwenang. Komisi Kode Etik Kepolisian melakukan tugasnya. Ya. Tadi Kadif Humas mengatakan kepada media ketika ditanyakan sebelum jalannya sidang kode etik ini, itu hal yang hak pribadi dari Ferdi Sambo, tetapi tidak ada hubungannya dengan sidang kode etik. Satu lagi Mas Sugeng, ini kan ada saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan, ada 5 perwira polisi yang dihadirkan di dalam sidang kode etik ini. Untuk sidang etik hari ini terhadap Ferdi Sambo, ini berarti tidak terhadap ke-5 orang saksi. Maksud saya, apakah ini juga nanti akan terjadi pada puluhan anggota kepolisian yang dianggap melanggar kode etik? Sidang kode etik seperti ini tuh nanti akan berlangsung kepada siapa saja sebenarnya? Kalau dalam kasus seperti ini, Mas Sugeng, menurut Anda sebaiknya seperti apa sidang kode etik nantinya? Sidang kode etik ini berlaku untuk setiap anggota, ya. Jadi satu pemeriksaan itu hanya untuk dilakukan pada satu orang anggota. Nah, hari ini kan memang agendanya adalah agenda pemeriksaan untuk terduga pelanggar Pak FS. Ya. Yang lainnya sebagai saksi. Ya, jadi yang pasti sidang pagi ini terhadap Pak FS. Saya tidak tahu kalau ada sidang lain dengan komisi kode etik yang lain yang ditunjuk Pak Kapolri, saya belum tahu, ya. Tapi mungkin karena persidangan ini akan panjang, ya. Ya. Dan panjang, saya rasa hari ini hanya sidang untuk Pak FS, fokus pada untuk Pak FS, ya. Iya, tampaknya seperti itu. Sedikit saya beralih dari sidang kode etik yang berlangsung di Mabes Polri. Saya ingin tanya ke Mas Sugeng dalam hal ini sebagai Ketua IPW. Hari ini itu di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI, ada sidang juga yang memanggil salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD. Tapi barusan Mas Sugeng mengatakan bahwa sekarang juga on the way untuk memenuhi undangan dari MKD. Jadi IPW juga dipanggil, Mas Sugeng? Benar, Mas Bayu. Ya, MKD mendapatkan undangan dari hari Senin, ya. Ya. Untuk saya hadir dalam sidang di MKD. Sidang MKD ini kan Majelis Kehormatan Dewan, ya. Ya. Majelis ini sama seperti Komisi Kode Etik Kepolisian itu memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik anggota Dewan. Bukan saya yang diadili, ya. Posisi saya atau Pak Mahfud ini adalah diminta keterangan sebagai saksi untuk membuat terang satu masalah yang sedang diperiksa. Masalah apa itu? Yaitu masalah dugaan aliran dana pada DPR. Oh, di sana titiknya MKD akan memanggil. Ya. Ya, saya kan pernah menyatakan itu, ya. Tapi juga sebelum adanya rapat MKD, saya sudah klarifikasi. Ya. Ya, pada tanggal 15 dan pada tanggal 17. Jadi saya sudah klarifikasi. Jadi kalau saya diminta keterangannya, saya akan memberikan keterangan apa adanya yang sebenarnya, ya. Ya. Walaupun saya juga punya punya fakta lain, ya, fakta lain terkait dengan posisi anggota dewan, ya, yang juga berpotensi melanggar kode etik. Ya. Gitu. Tapi saya tidak mau sampaikan. Ya. Apabila itu diperlukan oleh MKD, ya, karena dalam sidang yang terhormat itu, ya saya akan sampaikan. Ya. Mas Sugeng pernah ngobrol juga dengan saya di Sapa Indonesia Pagi berkaitan dengan ini. Ada beberapa anggota DPR yang sempat menelpon dan sudah mengklarifikasi juga ke Bang Trimedia Panjaitan dari Komisi 3 pada waktu itu. Tapi ini semua nanti kalau memang diperlukan kan disampaikan lagi di MKD. Begitu kira-kira, ya? Betul, kewenangan MKD harus saya hormati. Jadi saya tidak bicara dulu
sampai nanti saya diperiksa apa yang dibutuhkan keterangan dari saya. Ya, dan ini pasti untuk baik kepada semua pihak, tentu IPW dalam hal ini Mas Sugeng sebagai pribadi juga pasti akan memenuhi undangan ini. Hari ini jam berapa MKD? Jam 1 siang. Oh, jam 1 siang. Ya. Banyak teman yang akan mendampingi. Saya bilang, waduh, saya izin kepada MKD, berapa orang kalau bisa dampingi? Hanya 7 katanya. Oh, oke. Ya, coba aja nanti kita lihat ya. Ya, oke. Nah, Mas Sugeng, saya minta Mas Sugeng tetap bersama kami sebentar berkaitan dengan sidang kode etik di Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun mungkin jam 1 kita akan bertemu lagi sebentar nanti untuk apa yang kemudian kita juga akan mengikuti jalannya sidang MKD di DPR RI, di mana Mas Sugeng juga akan ada di sana. Jadi kita akan bertahan dulu, Mas Sugeng. Nanti kita akan tetap kontak terus dengan Mas Sugeng berkaitan dengan sidang kode etik di kesempatan kali ini. Mas Sugeng, sebentar nanti akan diambil alih oleh produser saya di kesempatan kali ini. Saya terima kasih dulu untuk breaking news pada saat ini. Baik, makasih Mas Sugeng, selamat pagi. Nah, kami sekarang beralih ke informasi lain, masih dalam breaking news. Walaupun sekarang sidang kode etik di Mabes Polri sedang berlangsung sekarang, dan kemudian saya merasa bahwa ini ada kemungkinan Pak Mahfud MD akan memberikan keterangan di Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI ini. Nah, ini berlangsung, kami akan pindah ke DPR RI, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memang berencana memanggil beberapa pihak termasuk Menko Polhukam Mahfud MD berkaitan dengan sempat beredar ada dugaan aliran dana dari kasus Ferdy Sambo yang juga mengalir ke anggota DPR. Nah, tadi dijelaskan oleh Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, bahwa dirinya juga dipanggil oleh IPW. Nah, sekarang kita ikuti sedikit berjalannya sidang di Majelis Kehormatan Dewan DPR yang memanggil pagi hari ini Menko Polhukam Mahfud MD yang banyak memberikan keterangan kepada publik berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Nah, kita ikuti langsung dari DPR. Saudara Mahfud MD yang kami hormati, sebagaimana dalam pasal 119 Undang-Undang MD 3 menyebutkan tujuan MKD adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sesuai dengan peraturan DPR RI tentang beracara MKD pasal 13. MKD berwenang melakukan penyelidikan jika ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, pada hari ini berdasarkan keputusan rapat intern ke Mahkamah Kehormatan Dewan tanggal 18 Agustus 2022, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk mengundang saudara dalam rangka mendengarkan klarifikasi dan informasi dari saudara terkait pernyataan saudara yang dikutip oleh beberapa media online tentang adanya informasi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Ferdy Sambo. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara untuk memberikan klarifikasi dan informasi dalam rapat kehormatan Dewan ini secara lengkap dan jelas. Silakan Pak Mahfud. Izin pimpinan. Mohon izin Pak pimpinan. Mungkin kita sampaikan dulu ke Pak Mahfud. Berita yang menjadi rujukan kami, Pak Mahfud, ada berita di online. Judulnya Mahfud MD, Sambo rancang skenario dengan menghubungi Kompolnas hingga Agustus. Mungkin sekretariat bisa diantarkan sudah ada. Oke, siap. Pak, mungkin itu yang jadi rujukan. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih. Bapak, saudara dari Majelis Kehormatan Dewan, sesuai dengan ketentuan undang-undang
pasal 22 Undang-Undang MP3 saya hadir karena diundang oleh DPR. Kemudian wajib nggak ngangkat DPR. Kemudian untuk MKD itu menurut asal 122 sampai 145 gitu. MKD itu bersidang antara lain untuk memeriksa kalau ada orang terlapor, tetapi juga tadi melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, dari sudut prosedural, sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor gitu. Siapa yang terlapor lalu saya minta kesaksian, saya wajib datang. Tapi ini kan terlapornya tidak ada, yang mau diadili oleh bapak-bapak ini siapa kan gitu. Itu satu dari sudut prosedur. Tapi substansinya saya tidak keberatan untuk bicara sedikit. Yang difotokopi, yang diserahkan kepada saya ini berita online dari denpasarsuara.com. Mahfud MD Sambo rancang senario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR RI. Nah, saudara, saya tahu ini diambil dari postcardnya Deddy Corbuzier dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan, ya, agar orang percaya bahwa terjadi tembak menembak dan dia didolimi. Dan untuk itu dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Oleh karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo. Kan tidak pelanggaran, kenapa harus diadili? Gitu. Yang kedua, dan masalahnya sudah selesai dan benar. Gitu. Nah, yang sudah saya hubungi dari sampel itu, ya sudah saya sebut di media, di DPR dan sebagainya. Tapi yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama tetapi tidak saya sebut. Karena apa? Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat. Sehingga kalau saya sebut tidak etis. Sama dengan kalau saya katakan di pasar itu ada orang diberi racun gitu. Kan saya tidak harus nyebut siapa yang diberi racun. Gitu. Atau ada orang berciuman gitu. Kan saya tidak harus nyebut juga tanpa izin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasar undang-undang, saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai. Saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya sendiri tidak mengkonfirmasi, tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya. Dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar baca maling itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana kalau tidak disebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon itu bukan tidak pidana, dihubungi itu kan bukan tidak pidana, cuma mungkin orangnya tidak enak. Itu aja Pak dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
kita sudah dengar ya apa yang disampaikan Pak Mahfud. Jadi bahwa intinya sangat jelas, clear, ya. Atas untuk di follow up atau dipidanakan atau di. Oleh karena itu silakan kalau ada pertanyaan silakan. Mohon izin itu Pak Mahfud, rekan pimpinan MKD dan anggota, saya sedikit mendalami saja Pak Mahfud soal prakondisi yang dimaksud. Prakondisi itu maksudnya sebelum membunuh melakukan prakondisi dengan menghubungi orang-orang itu atau seperti apa? Setelah membunuh. Jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan Pak Kapolri dan sebagainya dari saya juga, setelah membunuh kan dia menjadi senario untuk menjelaskan. Prakondisi itu maksudnya sebelum membunuh melakukan prakondisi dengan menghubungi orang-orang itu atau seperti apa? Terima kasih. Setelah membunuh. Jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan Pak Kapolri dan sebagainya dari saya juga, setelah membunuh kan dia menjadi senario untuk menjelaskan bahwa itu tembak menembak agar orang percaya, lalu dia menghubungi beberapa orang, nangis, termasuk maaf saja Kapolda itu kan nengok gitu, lalu dia adukan begini sambil nangis, Kakanda saya ini dianiaya, saya ini dolimi, sehingga dibu sabar dinda gitu. Itu menurut saya ya bagian dari itu, karena yang di kantor saya juga kan begitu. Dan saya kira masalahnya sudah selesai dan semua sudah terbukti kan. Untuk apa lagi dicari? Semua sudah terbukti dan tersangka utamanya sudah ketangkap. Dan sekarang sudah diadili juga hari ini, diadili etiknya. Itu Pak Habib. Jadi sesudah Pak, itu dalam rangka memuluskan skenario bahwa itu menutupi kejahatannya. Menutupi kejahatan, iya. Jadi bukan skenario untuk membunuh. Bukan Pak. Jadi sedikit Pak, mungkin karena ini teman-teman juga meliput sebagai hak publik untuk mengetahui Pak Mahfud, di MKD itu ada 2 tipe perkara Pak, hampir sama dengan kayak di kepolisian. Ada dengan pengaduan, ada yang tanpa pengaduan. Jadi kami inisiatif karena kami ini anggap ini penting ya, dan kami siapa tahu kalau Pak Mahfud ada informasi yang lebih dalam lagi, misalnya benar anggota DPR-nya berhubungan, bersepakat melakukan rekayasa, dan itu tentu memenuhi unsur untuk diperiksa di sini. Ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih ya. Silakan Pak Nadir. Ya. Terima kasih yang mulia Ketua MKD Pak Profesor Dr. Mahfud yang saya hormati. Terima kasih Pak atas kedatangannya di ruang Mahkamah Dewan ini. Secara kelembagaan kami menghormati, walaupun tadi Bapak mengatakan bahwa ini hubungan kelembagaan yang luar biasa antara Kementerian Polhukam dengan MKD. Oleh karenanya walaupun sebenarnya di dalam sistem kami bahwa tanpa pengaduan, dan saya mengatakan bahwa Kalirambo ini tanpa pengaduan, kami secara pribadi Pak mohon maaf ya, saya berpikir bahwa semua yang Bapak klarifikasikan di sini kami anggap juga sesuatu sudah mungkin mohon maaf ini adalah selesai, karena saya pikir nggak ada lagi persoalan, apalagi ini sudah tersangka atau bagaimana. Itu aja mungkin Pak yang saya hormati. Terima kasih Prof. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Mahfud, dan bahwa kita menggambarkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan itu untuk yang terlapor ya, atau yang dilaporkan atau tidak dilaporkan, kita tetap bekerja, dan kita berpikir kalau ada saja nama-nama yang disampaikan di kantong Pak Mahfud kepada kita akan follow up sebagai Mahkamah Kehormatan. Tadi karena kata beliau tidak ada, maka anda tidak patut untuk disampaikan, ya kita akan selesai Pak Mahfud ya. Ya Pak Rasa, oke. Baik, terima kasih karena Pak Mahfud juga ada tugas-tugas lain ya. Yang lain ada yang mau berbicara? Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Mahfud MD, kami persilahkan kepada anggota MKD yang ingin menanyakan. Sudah selesai. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sudah melaksanakan rapat pada hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Mahfud. Insya Allah kita anggap selesai dan kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.
Oke. Foto kita Pak Mahfud. Di situ ya. Iya Pak. Kasih jalan situ ya. Oke. Saudara, baru saja kita ikuti penjelasan dari Mahfud MD, Menko Polhukam, yang memberikan keterangan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait dengan pernyataannya di media online. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menjelaskan kutipan dari media online bahwa ini merupakan kutipan yang belum lengkap dalam media online tersebut, dan ia menjelaskan bahwa Sambo ini mengatur ada prakondisi terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua, skenario pembunuhan terkait dengan kematian Brigadir Yosua, dan pemanggilan MKD ini berhubungan dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR, Kompolnas, LPSK, dan juga Komnas HAM. Dan dalam rapat dengar pendapat kemarin dengan Komisi 3 kemarin, Saudara, Ketua Kompolnas, ex officio, Mahfud MD. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD, dari gedung DPR Jakarta. Sudah, jangan terlalu lama, yuk. Oke, yuk. Jadi MKD ini melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini? Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak, dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Nah, itu saya katakan di media. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar, dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama, karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua, karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin, tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan, tetapi sudah terbunuh, tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah, tadi dengan Dewan MKD sudah sepakat, saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga di situ, karena itu bukan tindak pidana. Dan penjelasan saya ya sudah jelas di media massa semuanya, tidak lebih dari itu. Lalu rapat selesai. Gitu aja. Komisi berapa Pak, dan siapa saja Pak yang dihubungi? Kenapa? Komisi berapa dan berapa banyak orang di DPR? Komisi 3 ya Pak ya? Sudah saya jawab tadi, tidak perlu.
Menko Polhukam baru saja memberikan pernyataan terkait dengan rapat yang menjelaskan bahwa rapat telah selesai dan ada sejumlah pertanyaan yang ditanyakan apakah ada anggota DPR yang dihubungi oleh Verdi Sambo terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Menurut Mahfud MD, ada sejumlah pihak yang dihubungi, ada Kompolnas, pemimpin redaksi, anggota DPR, dan juga Komnas HAM. Dan ini dinilai oleh Mahfud adalah untuk menyampaikan alibi atau prakondisi untuk membuat sejumlah pihak percaya terkait dengan insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya beberapa waktu yang lalu. Dan saudara tetaplah bersama kami karena usai jeda Breaking News Kompas TV akan kembali. Tenggorokan gak plong, bau gak sedap, bikin ngap. Hisap permen Ziplock. Bikin tenggorokan langsung plong. Permen Ziplock, temannya masker. Nafas zip tenggorokan plong. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Makanya, cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Kayak di resto. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Tenggorokan gak plong, bau gak sedap, bikin ngap. Hisap permen Ziplock. Bikin tenggorokan langsung plong. Permen Ziplock, temannya masker. Nafas zip tenggorokan plong. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda bersama saya Glenis Oktania. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR hari ini memanggil Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas ex officio untuk memberikan keterangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua. Selain Mahfud, MKD juga memanggil Indonesia Police Watch soal dugaan aliran dana di DPR dalam kasus Verdi Sambo nanti pada pukul 1 siang. Dan MKD sebagai alat kelengkapan DPR RI menyelidiki adanya dugaan aliran dana ke anggota DPR dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, diperiksa soal pengakuannya yang mendapat informasi terkait aliran dana ke anggota DPR di kasus Verdi Sambo. Sementara, Mahfud MD dimintai keterangan keterlibatan anggota DPR dalam menyusun skenario rekayasa versi Verdi Sambo.
nggak angkat. Jadi sekitar pukul 10 pagi, Mahfud MD memberikan keterangan klarifikasi pernyataannya di media online dan juga rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 kemarin terkait dengan apakah ada keterlibatan anggota DPR dalam rekayasa cerita kematian Brigadir Yosua beberapa waktu lalu. Tadi disampaikan oleh Mahfud MD bahwa memang benar ada sejumlah pihak yang dihubungi oleh Verdi Sambo untuk membuat beberapa pihak tersebut percaya bahwa ada insiden baku tembak yang terjadi antara Barada Eliezer dengan Brigadir Yosua. Namun disampaikan bahwa tidak ada keterlibatan anggota DPR dan ini memang dianggap sebagai upaya Verdi Sambo untuk membuat prakondisi setelah membunuh Brigadir Yosua. Dalam hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil peran untuk mengklarifikasi adanya pihak-pihak terlapor, dilaporkan ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan anggota Dewan untuk segera dikonfirmasi. Proses klarifikasi berjalan cukup singkat, tidak sampai setengah jam, dan dari keterangan tersebut disampaikan bahwa kasus ini selesai, klarifikasi telah dilakukan selesai dan tidak ada keterlibatan anggota Dewan dalam rekayasa kasus Mahfud MD. Tidak hanya Mahfud MD, rencananya juga hari ini Ketua IPW juga akan memberikan keterangan, juga turut dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan pada pukul 1 siang untuk mengonfirmasi adanya dugaan aliran dana dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas ex officio memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR dan kembali menekankan pada skenario Irjen Verdi Sambo. Hal ini yang membuat Sambo membuat gerakan dan juga melakukan prakondisi dengan menghubungi sejumlah orang, termasuk anggota DPR untuk memuluskan skenarionya. Dari sudut prosedural, sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor gitu. Siapa yang terlapor lalu saya minta kesaksian, saya wajib datang. Tapi ini kan terlapornya tidak ada, yang mau diadili oleh bapak-bapak ini siapa kan gitu. Itu satu dari sudut prosedur. Tapi substansinya saya tidak keberatan untuk bicara sedikit. Yang difotokopi, yang diserahkan kepada saya ini berita online dari denpasarsuara.com. Mahfud MD Sambo rancang skenario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR RI. Dan saudara, saya tahu ini diambil dari postcardnya Deddy Corbuzier dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan, ya, agar orang percaya bahwa terjadi tembak menembak dan dia didolimi. Dan untuk itu dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo. Kan tidak pelanggaran, kenapa harus diadili? Gitu. Yang kedua, dan masalahnya sudah selesai dan benar. Yang sudah saya
hubungi dari sampel itu, ya sudah saya sebut di media, di DPR dan sebagainya. Tapi yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama tetapi tidak saya sebut. Karena apa? Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat. Sehingga kalau saya sebut tidak etis. Sama dengan kalau saya katakan di pasar itu ada orang diberi racun gitu. Kan saya tidak harus nyebut siapa yang diberi racun. Gitu. Atau ada orang berciuman gitu. Kan saya tidak harus nyebut juga tanpa izin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasar undang-undang, saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai. Saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya sendiri tidak mengkonfirmasi, tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya, dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar Raja Maling itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana kalau tidak disebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon itu bukan tindak pidana, dihubungi itu kan bukan tindak pidana, cuma mungkin orangnya. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang saat ini berada di gedung DPR. Selamat siang Triksi. Lantas apakah ini tadi kita simak bersama ada klarifikasi yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait pernyataannya. Apakah ini sudah selesai atau masih ada hal-hal lain yang ingin digali oleh MKD? Ya, Glenis dan juga saudara, tadi kalau kami kutip dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, yakni Habib Abu Bakar Al-Habsyi, disebutkan karena memang sudah disampaikan klarifikasinya dan juga hal-hal yang mendukung klarifikasi tersebut dinyatakan oleh Ketua MKD bahwa saat ini sudah selesai yang terkait antara pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud MD. Tadi kami sempat menanyakan kembali ini sebagai Kompolnas atau sebagai Menko Polhukam, dikatakan sebagai keduanya bisa disebutkan pernyataan yang memang mengungkapkan klarifikasi-klarifikasi yang sudah dimuat, dan akhirnya pada hari ini Mahfud MD kemudian dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dimintai klarifikasi terkait ada anggota Dewan yang memang diajak atau dihubungi untuk dapat ikut dalam skenario di dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Dan tadi memang sudah disampaikan oleh Mahfud MD bahwa memang ada beberapa pihak yang dihubungi, bukan hanya dari DPR saja, tapi tadi ada dari Kompolnas, kemudian juga dari Komnas HAM, dan juga ada dari pemimpin redaksi sebuah televisi swasta, tapi memang tidak disebutkan siapa-siapa namanya. Tapi kalau disebutkan oleh Mahfud MD memang karena ini tidak etis dan juga sudah terbukti saat ini bahwa memang itu adalah skenario dari Irjen Pol Verdi Sambo dan dilakukan setelah melakukan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Glenis dan juga saudara. Jadi karena memang sudah terbukti bahwa ini adalah skenario yang dibuat oleh Irjen Verdi Sambo, tersangkanya juga sudah ada, yakni otak atau tokoh intelektual dari pembunuhan Brigadir Yosua ini juga sudah ditetapkan, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Maka tadi MKD menyebutkan bahwa sudah terklarifikasi dan tidak akan diteruskan kembali, tidak ada lagi pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan yang akan diminta lagi dari Mahfud MD karena memang sudah clear, sudah disampaikan dengan jelas apa yang menjadi pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait ada anggota DPR atau anggota Dewan yang memang masuk dalam skenario Irjen Pol Verdi Sambo. Tadi ditegaskan juga, tadi kami sempat menanyakan kepada Ketua MKD ada berapa anggota Dewan yang kemudian dihubungi dan komisi berapa yang dihubungi oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, ini yang juga tidak disampaikan karena dari pernyataan Mahfud MD yang kita dengar tadi bersama bahwa memang tidak etis untuk disampaikan, tapi memang Mahfud MD ini sudah mengantongi nama yang sempat dihubungi oleh Irjen Pol Verdi Sambo dan sempat dilakukan klarifikasi juga oleh Mahfud MD, tapi memang tidak
teleponnya atau komunikasinya memang tidak tersampaikan dengan anggota DPR ini. Jadi sudah di case close juga sama Mahfud MD dan juga sudah terklarifikasi dengan penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka. Glenis. Terkait dengan keterlibatan anggota Dewan, ini kasusnya sudah ditutup oleh MKD dan juga sudah dijelaskan oleh Mahfud MD terkait dengan apakah ada unsur keterlibatan ini. Lantas, siapa saja juga hari ini yang akan dipanggil? Informasinya ada Ketua IPW, pukul berapa nanti? Ya, betul sekali. Memang hari ini rencananya MKD ini bukan hanya mengundang dari Kompolnas ataupun Menko Polhukam yakni Mahfud MD, tapi juga akan mengundang dari IPW atau Indonesia Police Watch yakni Sugeng Teguh Santoso sebagai Ketua Indonesia Police Watch. Nah, ini rencananya diagendakan pada pukul 1 siang nanti. Jadi saat ini memang masih menunggu Glenis dan juga saudara, tapi tentu sama seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Mahfud MD, nanti akan ditanya oleh anggota MKD seperti apa klarifikasi dari pernyataan yang disebutkan. Nah, berbedanya adalah yang menjadi perbedaannya maksud kami adalah kalau bersama dengan Mahfud MD tadi dinyatakan dimintai pernyataan terkait klarifikasi adanya anggota Dewan yang ikut dalam skenario Irjen Pol Verdi Sambo, tapi terkait IPW ini nanti akan dipanggil terkait keterangan yang disampaikan oleh Ketua IPW, yakni adanya pernyataan yang mengaitkan kasus Verdi Sambo ini, informasi soal aliran dana yang mengalir ke DPR. Nah, nanti ini akan diklarifikasi oleh MKD yang juga memanggil Ketua IPW jam 1 siang nanti. Glenis. Baik, rencananya siang hari nanti pukul 1, Ketua IPW juga akan dimintai keterangan. Terima kasih Valencia Triksi atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR Jakarta. Selain itu juga kita memantau sidang kode etik Irjen Verdi Sambo yang dilaksanakan di Mabes Polri pada hari ini. Dan hari ini Irjen Verdi Sambo dimintai menjalani sidang etik di Mabes Polri terkait dengan statusnya sebagai anggota kepolisian. Tadi kita saksikan bersama juga pada sekitar pukul 9 pagi, Verdi Sambo telah tiba di Mabes Polri mengikuti sidang etik pada pagi hari ini dan hingga saat ini masih berlangsung. Untuk sidang hari ini, saudara, diduga otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menjalani sidang etik pada hari ini. Pagi hari tadi, sidang ini memang dibuka dan diperkenankan untuk pengambilan gambar. Namun media ini tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan juga audio terkait dengan sidang etik. Namun pihak kepolisian memberikan akses untuk mengambil dari Polri. Dan saudara, kami tidak diberikan akses untuk memberikan gambar dan juga audio terkait dengan sidang kode etik Irjen Verdi Sambo yang digelar di Mabes Polri. Dan saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya di Breaking News Kompas TV. Beri telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak usah kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Buat Duo Milgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap,
Caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental. Lebih wangi. Sedap. Pokoknya, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Hemaviton C1000 Total Care dengan bobot vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Saat ku tatap cantik wajahmu, tumit kakimu kau pecah-pecah. Tupapa, oh tupapa, tumit cantik di kakimu. Jika nyeri otot, Neoremasil. minum menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas Kita juga memantau saudara terkait dengan sidang etik Irjen Verdi Sambo yang digelar di Mabes Polri pada hari ini. Sidang kode komisi etik dilakukan oleh Polri terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hasil keputusan sidang kode etik ini akan menentukan apakah Verdi Sambo masih layak berstatus anggota Polri atau tidak. Informasi terkini terkait dengan sidang etik Verdi Sambo di Mabes Polri, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Selamat siang, Cindy. Ada informasi terbaru terkait dengan sidang etik Verdi Sambo? Ya, Glenis, masih berlangsung dan secara tertutup digelar sidang kode etik dengan terduga pelanggarnya adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Memang meskipun tertutup, tadi yang dijanjikan di awal adalah kami sempat diperbolehkan untuk mengambil gambar awalannya saja untuk di masa pembukaan atau sampai pembacaan identitas dari terduga pelanggar. Tapi kemudian diubah lagi skemanya, kami hanya bisa menyaksikan dari luar, dari layar yang ada di belakang saya. Tapi kemudian nantinya ketika dalam materi pendalaman itu nanti kita masih tetap bisa melihat visual, tapi tidak dengan suaranya karena ini menjadi materi yang spesifik ataupun juga khusus, kita tidak bisa mengetahui, hanya nanti di putusannya saja kita juga bisa mengikuti lagi. Tapi kenyataannya dari pembukaan tadi kami juga tidak mendengar apapun, suaranya tidak terdengar. Ini yang nanti kita sama-sama nantikan. Yang penting juga adalah tentu adalah bagaimana hasilnya. Untuk sidang di dalam dipimpin langsung oleh Kaba Intelkam, Komjen Ahmad Doviri, tadi tiba sekitar pukul 8:30 pagi, dan total ada 5 anggota komisi atau komite sidang etik. Memang aturannya adalah ketika melakukan sidang kode etik untuk pelanggar Pati Polri dilakukan oleh komitenya dilakukan oleh yang pangkatnya sama atau lebih tinggi, sehingga untuk Irjen Pol Verdi Sambo, ketua komitenya adalah Komjen Ahmad Doviri, Jenderal Bintang 3. Kemudian ada 5 orang saksi juga yang dihadirkan. Tadi ada beberapa nama yang sempat disebutkan oleh Kadif Humas. Ini nanti dari kelima saksi ini juga akan didalami soal dugaan pelanggaran etik, mulai dari adanya penghalangan penyidikan, kemudian skenario yang dibuat untuk kejadian dugaan pembunuhan Brigadir Yosua, ini semuanya akan didalami. Juga yang ditegaskan adalah proses sidang etik pada hari ini akan dilakukan secara cepat atau dipadatkan agendanya, jadi tidak hanya penuntutan saja, tapi dilanjutkan dengan pemberian saksi, hingga nantinya masih pada hari ini akan ada hasil putusan ataupun juga vonisnya.
meskipun sidang kode etik ini juga dilakukan, tidak menggugurkan untuk pidananya, ini juga akan dilakukan secara paralel, ini sudah ditegaskan berkali-kali. Jadi kita tahu kalau untuk pidana untuk Irjen Pol Verdi Sambo sudah dilimpahkan ke kejaksaan, masih di tahap penelitian oleh jaksa. Terhitung dari pelimpahan berkas, jaksa punya waktu 14 hari untuk meneliti itu dan memutuskan apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. Jika sudah, nanti akan dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Negeri. Kembali lagi soal sidang kode etik ini, nanti akan kami update lagi. Informasi tadi yang dijanjikan juga adalah akan diupdate secara berkala apabila ada informasi baru oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Glenis. Ada sidang etik, tadi juga Anda sampaikan ada sejumlah saksi yang dihadirkan, hingga kita nantikan juga ada putusan tentunya ya terkait dengan sidang etik ini. Kira-kira berapa lama sidang ini akan berlangsung kalau melihat adanya pelanggaran etik dilakukan oleh seorang perwira tinggi Polri? Tadi waktunya tidak bisa dipastikan, hanya bisa dipastikan oleh komite saja, karena tadi ada beberapa tahapan atau mekanisme yang harus dilalui, termasuk juga pemeriksaan 5 orang saksi ini. Hingga berapa lama nanti yang dibutuhkan sampai putusan tidak bisa dipastikan. Yang ditegaskan adalah sekali lagi nantinya untuk putusan kita bisa mendengar semua bagaimana hasilnya. Kita tahu dalam dugaan sidang etik ada beberapa kategori sanksi nanti yang bisa dijatuhkan atau kategori pelanggaran mulai dari yang ringan, sedang hingga berat. Yang didesak oleh IPW misalnya, kemudian juga pihak-pihak eksternal adalah agar putusan ataupun juga sanksi paling berat yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan kepada Irjen Pol Verdi Sambo alias dipecat. Ini yang ditunggu sama-sama, apakah sanksi paling berat itu bisa dijatuhkan kepada Irjen Pol Verdi Sambo dalam dugaan pelanggaran kode etik pada hari ini, Glenis. Ya, untuk waktunya belum bisa dipastikan, tapi tentu publik juga menanti terkait dengan hasil dari sidang etik ini. Cindy, yang kita ketahui juga tidak hanya Verdi Sambo, ada juga sejumlah bahkan puluhan anggota Polri yang juga terkena dengan kasus etik ini. Bagaimana dengan sidangnya? Apakah akan digelar secara bersamaan atau terpisah? Ya, kalau kita runutkan begitu, memang total sejauh ini sudah ada 97 anggota Polri yang diperiksa oleh Inspektorat Khusus soal dugaan pelanggaran kode etik, tapi dari 97 ini yang sejauh ini sudah ditemukan dugaan pelanggaran kode etiknya baru 35. Sementara sisanya ada yang statusnya hanya sebagai saksi, itu untuk diperiksa saja. Dari 35 itu sudah ada sekitar 18 yang ditempatkan di tempat khusus, ditahan selama 30 hari, termasuk Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian ada Barada Richard Eliezer, ada juga Bribka Riki Rizal. Di antara itu lagi, 18 itu 6 diantaranya diduga ditemukan adanya tindak pidana, sehingga berkasnya pun sudah dilimpahkan ke penyidik. Akan berjalan secara paralel lagi-lagi untuk nantinya disidangkan secara etik maupun juga pemenuhan atau juga pelengkapan berkas perkara secara pidana dilakukan secara beriringan. Kalau untuk yang kode etik kemarin di RDP antara Kapolri dan Komisi 3 DPR RI ditegaskan bahwa oleh Kapolri untuk dugaan pelanggaran kode etik akan dituntaskan dalam 30 hari ke depan, atau artinya dalam 1 bulan nasib dari para terduga pelanggar kode etik Polri ini akan sudah bisa ditentukan. Kemudian kalau tadi juga sempat ditanyakan bagaimana dengan nasib Barada Richard Eliezer, kemudian bagaimana dengan nasib Bribka Riki Rizal, ini juga masih akan terus dipenuhi terlebih dahulu berkas dugaan pelanggaran etiknya, baru nanti akan disidangkan, Glenis. Ya, Cindy, kira-kira sampai pukul berapa sidang etik ini akan berlangsung dan apa yang nanti bisa kita harapkan dari hasil sidang pada hari ini? Karena yang di dalamnya atau yang mau diputus adalah apakah memang ada dugaan pelanggaran atau tidak. Hasilnya kemungkinannya 2, apabila tidak terbukti maka akan diputus bebas, kemudian apabila terbukti akan dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan dugaan pelanggaran. Ada beberapa kategori saksi ringan, sedang, sampai berat, dan juga ada bermacam-macam jenis sanksinya. Sekali lagi yang kita tunggu adalah apakah komite nantinya yang dihadiri oleh ada 5 anggota komite pada hari ini, ditambah juga ada dari pihak eksternal yang mengawasi, ada dari Kompolnas, berani kemudian menjatuhkan sanksi paling berat, yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Ini yang sama-sama kita nantikan, Glenis. Ya, ada sejumlah hal yang juga nanti akan diharapkan ya terkait dengan apakah Verdi Sambo ini terbukti melakukan pelanggaran etik dan sanksi. Dan saudara dan juga Cindy, terakhir ini juga hari ini adalah
kehadiran pertama dari Verdi Sambo sejak ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda melihat ini, Cindy, terkait dengan sidang hari ini? Dia cukup baik untuk bisa mengikuti sidang? Ya, memang ini juga sebenarnya tampilan di publik pertama kali Irjen Pol Verdi Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin ini juga sempat dipertanyakan oleh Komisi 3 DPR RI mengapa ketika sudah ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak pernah ditunjukkan kepada publik, tapi kemudian dijawab oleh Kapolri bahwa ini merupakan strategi penyidikan yang diambil oleh Polri. Tapi memang dijanjikan pada hari ini akan ditampilkan, dan seperti yang dijanjikan tadi kami bisa melihat meskipun juga agak terbatas aksesnya karena jumlah wartawan sini juga banyak sekali, sementara aksesnya juga tidak banyak. Tapi kami mendapatkan gambar Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri secara langsung sidang etik ini, kemudian juga sempat ada gambar ia menjalani sidang. Sebenarnya untuk diselenggarakan sidang kode etik ini juga sudah menyesuaikan dengan imbauan ataupun juga masukan dari pihak-pihak lain, yaitu adalah dilakukan secepat-cepatnya sebelum sidang dugaan tindak pidananya ini dilakukan. Tapi memang karena berjalan tertutup, kami juga tidak bisa memantau langsung. Ini yang juga disayangkan, tidak bisa bahkan mendengar untuk permulaannya juga. Kemarin Glenis, yang juga sempat ditekankan oleh Kapolri dan juga anggota Komisi 3 DPR RI dalam RDP kemarin adalah bagaimana memberikan keadilan juga dalam melaksanaan dugaan pelanggaran kode etik ini. Jadi agar anggota Polri yang diduga melanggar ini betul-betul dilihat di mana kelalaiannya ataupun juga pelanggarannya agar sesuai. Jangan sampai anggota Polri yang misalnya tidak tahu atau tahu tapi berada di bawah tekanan mereka melakukan dugaan pelanggaran etik itu, jangan sampai diberikan sanksi yang sama. Ini yang menjadi masukan dari Komisi 3 DPR RI dan menjadi komitmen juga oleh Kapolri untuk benar-benar dipilah siapa melakukan apa dan nanti akan diberikan sanksi apa. Glenis. Oke, Cindy, terkait dengan sidang etik hari ini kan digelar secara tertutup, Cindy. Apakah nanti selanjutnya sidang ini juga akan terus dilakukan secara tertutup, termasuk dengan keterangan saksi ataupun juga terhadap anggota Polri lainnya? Kalau untuk hari ini dilaksanakan secara tertutup, kecuali nanti saat putusan itu dijanjikan kami bisa sama-sama melihat, tidak hanya teman-teman jurnalis di sini, tapi juga masyarakat bisa melihat langsung karena kami juga sama-sama sumbernya hanya satu dari streaming YouTube yang disiapkan, artinya publik juga bisa melihat secara langsung bagaimana nanti putusannya. Sementara kalau untuk kedepannya untuk terduga pelanggar lain, ini sekali lagi menjadi kewenangan dari ketua komite. Ya, mereka berkewenangan untuk menentukan apakah sidangnya akan dilangsungkan secara terbuka ataupun juga tertutup berdasarkan pertimbangan dari masing-masing komite, Glenis. Baik, kita nantikan juga bagaimana hasil dari sidang etik pada hari ini terkait dengan kasus dari Verdi Sambo. Terima kasih Cindy Permadi atas laporan Anda. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Beri telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilirnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Jika nyeri otot, Neoremasil. Minum menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil.
kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibacterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji, ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Saudara, usai hadir dalam pertemuan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas ex officio membenarkan Irjen Verdi Sambo menghubungi sejumlah orang terkait skenario ada baku tembak dan Barada Eliezer membunuh Brigadir Yosua. Alibi dibuat Sambo dengan menghubungi Kompolnas, Komnas HAM, pemimpin media, serta anggota DPR. Ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini. Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Barada E. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan, tetapi sudah terbunuh tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas ex officio telah memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR dan kembali menekankan pada skenario Irjen Verdi Sambo. Melalui pemanggilan ini, Saudara, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Abu Bakar Al-Habsyi menyebut MKD telah menjalankan tugas untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Verdi Sambo. Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini telah berhasil mendatangi Profesor Mahfud MD untuk berklarifikasi, ya, dan alhamdulillah beliau dengan enjoy, dengan rileks mengklarifikasikannya tentang apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dalam masalah Verdi Sambo setelah terjadi pembunuhan. Jadi itu skenario dibuat oleh Sambo. Nah, itu katanya ada kalimat-kalimat itu anggota DPR, tapi tidak ada. Ternyata, jadi tidak ada, dan Pak Mahfud menjelaskan itu. Dan ini membuktikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan ya tugasnya. Ada yang
dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan. Yang tidak laporkan tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen, maka kita pun mengambil peran itu. Dan, tidak ada artinya itu memang tidak ada anggota dewan? Kata dia ada nama-nama dia di dalamnya, tapi tidak berhak dia untuk menyebut namanya karena itu nggak ada kepentingannya buat dia. Begitu. Jadi nggak ada urusannya kata dia. Oke. Enggak, dia nggak nyebut begitu juga. Dia cuma katakan saya tidak berhak untuk menyebutkan karena itu tidak ada kepentingannya dan tidak ada benarnya dia bilang. Cuman katanya gitu. Jadi nggak. Ya sudah kalau nggak ada apa-apa bagaimana? Clear selesai untuk Pak Mahfud MD clear. Nanti kita sugeng. Case close berarti ya? Case close. Oke dong. Artinya pemanggilan Pak Mahfud ini sebagai Kompolnas atau sebagai Menko Polhukam? Sebagai apapun ada di Badan Mahfud MD dapat dia. Sebagai orang yang dia sebagai Kompolnas yang berbicara. Dia sebagai Menko Polhukam dia berbicara dan posisi posisi yang sama. Kalau dia sebagai Kompolnas cocok juga dia berbicara. Itu sebagai Menko Polhukam dia cocok juga berbicara. Dan beliaulah figur yang pertama yang berhasil menyundul-nyundul agar kasus ini cepat terselesaikan. Dan kita bangga dengan beliau. Oke, makasih. Untuk klarifikasi terkait dengan Mahfud MD ini telah selesai di Mahkamah Kehormatan Dewan pada pagi hari tadi dan rencananya saudara siang hari ini MKD DPR juga akan memanggil Ketua IPW Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan apakah ada aliran dana yang juga mengalir kepada anggota DPR. Selain itu, selain di DPR, hingga siang hari ini juga masih berlangsung sidang etik Verdi Sambo di Mabes Polri yang digelar secara tertutup. Ada sejumlah saksi juga yang turut dihadirkan dan kita juga nantikan bagaimana hasil dari sidang etik pada hari ini. Dan kami akan memperbaharui informasi Anda terkait dengan kasus Irjen Verdi Sambo dalam program Kompas TV lainnya. Saya Gleni Soktania, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Betasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda. Aktivitas OJ. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gapai harmoni Indonesiaku. Rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Irjen Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Kamis pagi menjalani sidang etik. Meski sidang dilakukan secara tertutup, hasil keputusan Komisi Etik akan diumumkan hari ini.
Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR memanggil Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas ex officio untuk memberikan keterangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua. Harga telur ayam di sejumlah daerah kian melambung dalam sepekan terakhir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan targetkan harga telur akan turun dalam 3 minggu. Demi tuntut kesejahteraan para guru di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, mogok mengajar. Para guru meminta pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas yang memadai. Sejak pandemi COVID melanda, seorang pemuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses membudidaya ayam hias. Omset yang diraihnya per bulan mencapai 30 juta rupiah. Selamat siang saudara, selain 5 berita utama tadi, ada juga informasi mengenai naiknya harga tepung terigu dan telur yang memaksa perajin roti gulung di Kabupaten Jember, Jawa Timur menaikkan harga jual. Dan informasi lainnya saudara, ada seorang anggota DPRD Palembang, Sumatera Selatan menganiaya seorang perempuan di salah satu SPBU hanya gara-gara urusan antrean mengisi BBM. Meski telah meminta maaf pada korban, pelaku terancam pemecatan dari partainya. Selengkapnya bersama saya di Puspa. Dan saya Radi Saputro, inilah Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Siang, saudara, Irjen Verdi Sambo menjanjikan Barada Eliezer akan terbebas dari status tersangka pembunuhan Brigadir Yosua dan kasusnya akan dihentikan jika terungkap. Janji Verdi Sambo ini terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dan Kapolri Rabu kemarin. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolri untuk memperlihatkan Verdi Sambo di muka umum setelah jadi tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Yosua. Salah satu tersangka kasus kematian Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, mengaku dijanjikan SP3 atau penghentian kasus oleh Irjen Verdi Sambo. Janji inilah yang membuat Eliezer menyebut adanya peristiwa tembak-menembak dengan Yosua. Kapolri menyebut keterangan Barada Richard Eliezer berubah setelah Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Perubahan ini yang membuat skenario Verdi Sambo runtuh dan akhirnya ditetapkan tersangka pembunuhan berencana 9 Agustus lalu. Kenapa yang bersangkutan merubah? Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Menurut Kapolri, pengakuan Barada Eliezer soal penembakan di Duren 3 membuat Irjen Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya dalam rekayasa kasus pembunuhan Yosua. Dengan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum J, di mana pada saat itu dilakukan oleh saudara Richard atas perintah saudara Verdi Sambo. Kemudian saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, membeberkan kronologi dugaan pelecehan istri Verdi Sambo di Magelang yang memicu pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Suding meminta penjelasan Kapolri mengenai motif sebenarnya.
harkat dan martabat, kehormatan dan harga dirinya sebagai suami dilecehkan sedemikian rupa. Malam harinya Sambo melaporkan kejadian di Duren 3. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar apa tidak tentang kronologi ini. Itu satu. Lebih rincinya bisa saya jelaskan. Tapi secara garis besarnya begini Pak Kapolri. Supaya berita di luar tidak simpang siur. Namun pertanyaan dari anggota DPR ini tak dijawab Kapolri. Meski dicecar Komisi 3 DPR, Kapolri masih belum mau menjawab motif pembunuhan Yosua. Kapolri berdalih menunggu pemeriksaan istri Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kapolri juga mengungkapkan akan memeriksa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pekan ini. Putri sebelumnya sempat menyampaikan surat sakit sehingga belum dapat diperiksa usai ditetapkan sebagai tersangka. Terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menampilkan Irjen Ferdi Sambo di muka umum, seperti para tersangka lainnya yang ditampilkan polisi saat rilis kasus. Saya hanya dua. Yang pertama, tuntutan masyarakat Pak Kapolri, seorang tersangka Ferdi Sambo belum dilihatkan ke publik selama di Brimob. Yang kedua, revolusi mental secara menyeluruh dari atas sampai ke bawah segera Bapak lakukan untuk kepentingan institusi besar kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan bergantung bagaimana polisi bekerja menangani kasus pembunuhan yang melibatkan perwira tingginya ini. Publik juga masih menunggu apakah pembunuhan Brigadir Yosua hanya puncak gunung es dari banyak dugaan kasus lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang jadi tersangka pembunuhan ajudannya sendiri Brigadir Yosua menjalani sidang etik Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara tertutup. Namun Polri memastikan hasil sidang etik Ferdi Sambo akan diumumkan pada hari ini. Dalam sidang etik, selain para saksi, Polri juga mengundang beberapa pihak seperti BIN dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya sidang. Ya, pemirsa, seperti Anda lihat ini. Dan saudara, perkembangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Saat ini ada Cindy Permadi di gedung Divisi Propam Polri dan juga ada Niputu Trisnanda yang melaporkan kondisi terkini dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang belum juga menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Pertama, kita akan ke gedung Divisi Propam Polri terlebih dahulu dengan informasi soal sidang etik yang berlangsung saat ini. Ada Cindy Permadi. Cindy, selamat siang. Sejauh ini, Cindy, siapa saja saksi yang akan dihadirkan pada sidang etik terhadap Irjen Ferdi Sambo ini, dan kemudian apa saja yang didalami pada sidang etik ini? Yanilo, ada 5 orang saksi yang dihadirkan. Tadi kalau informasinya mereka datang bersamaan dengan Irjen Pol Ferdi Sambo yang juga dihadirkan langsung dari Makobrimob ke gedung TNCC di area Mabes Polri. Kelima saksi itu adalah Brigjen B, Brigjen H, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Dari kelima orang saksi yang dihadirkan termasuk juga dari Irjen Pol Ferdi Sambo tentu akan didalami soal dugaan pelanggaran etiknya. Lebih spesifik lagi adalah soal penghalangan penyidikan, kemudian skenario yang dibuat dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini akan didalami secara betul-betul. Sampai saat ini masih berlangsung secara tertutup. Memang kalau awalnya yang dijanjikan adalah kalian masih bisa melihat secara visualnya dari layar yang ada di belakang saya, tapi memang tidak ada suara karena itu adalah materi pendalaman, tidak bisa disiarkan begitu saja, tapi nanti hasilnya akan disampaikan atau putusannya akan disampaikan.
yang memandu ataupun juga yang menjalani sidang ini diketuai oleh Kab Intelkam, kemudian ada juga Irwasum, ada juga Kadif Propam. Memang kalau dari aturannya dari Perpol, apabila yang disidang adalah Pati Polri, yang menyidangkan adalah keanggotaan Polri berpangkat sama atau yang lebih tinggi. Irjen Pol Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2, Kab Intelkam, yang menjadi ketua komite Jenderal Bintang 3. Dan kemudian memang ini juga jadi komitmen dari Kapolri untuk menyelesaikan kasus dugaan pembunuhan berencana ini secara cepat, sehingga untuk sidang kode etiknya ini juga dipadatkan agendanya, tidak hanya tadi pemeriksaan saksi, ada penuntutan dan lain-lain, tapi juga hasil vonisnya akan kita dengarkan bersama-sama. Kita tahu yang sudah didesak oleh beberapa pihak, misalnya adalah IPW, adalah sanksi paling berat, yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Ini nanti akan kita sampaikan atau kita nantikan sama-sama sampai jam berapa ini akan berlangsung. Memang tidak bisa dipastikan karena tadi ada rangkaian yang perlu dilakukan, tapi untuk lebih lengkapnya kita dengarkan dulu pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo berikut ini. Sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Kapolri, dikonfirmasi bahwa memang ada surat pengunduran diri dari Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi tadi ditegaskan sekali lagi oleh Kadif Humas Polri bahwa itu tidak akan mempengaruhi jalannya sidang etik, karena untuk pengunduran diri ini adalah hak personal dari Irjen Pol Verdi Sambo, sementara tetap akan dilakukan persidangan untuk membuktikan pelanggarannya. Kemudian juga kalau bisa saya gambarkan sedikit nih, memang pengamanannya ketat sekali. Dari Brimob tadi kalau juga sempat digambarkan suasana ketika kedatangan Irjen Pol Verdi Sambo, ada iring-iringan kendaraan taktis, kemudian juga sampai saat ini masih ada anggota Brimob yang berjaga tidak hanya di depan gedung TNCC saja, tapi juga di area Mabes Polri. Memang tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dari ketika terduga pelanggar itu tiba sampai jalannya persidangan nih loh. Saat ini menjalani sidang etik, bagaimana kemudian dengan anggota Polri lain yang diduga juga melanggar etik? Kapan ini diproses? Ya Nul, memang sejauh ini update terbaru ada 97 orang anggota Polri yang sudah diperiksa, tapi dari 97 itu yang sudah ditemukan dugaan pelanggaran kode etiknya ada 35 orang, sementara sisanya masih ada yang statusnya adalah saksi, ada juga setengahnya kurang lebih sudah ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari ke depan, ada juga yang sudah ada ditemukan dugaan tindak pidananya. Kapan akan dilakukan sidang kode etik bagi mereka? Ini akan dilengkapi dulu untuk berkas perkaranya. Nanti yang dipastikan adalah akan berjalan secara paralel antara dugaan pelanggaran kode etiknya dengan dugaan pelanggaran tindak pidananya. Untuk yang kode etik tadi dijelaskan, misalnya untuk Barade Eliezer, kemudian untuk Bribka Riki Rizal, ini akan terus dikebut tentu saja karena komitmen dari Kapolri adalah ini harus segera diselesaikan dalam 30 hari ke depan. Itu yang disampaikan oleh Kapolri kemarin dalam RDP antara Kapolri bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Untuk 6 dari 35 yang sudah ditemukan dugaan pelanggaran etik, ada 6 diantaranya yang juga ditemukan ada dugaan tindak pidana. Ini yang juga sudah dilimpahkan berkasnya kepada penyidik. Akan didalami lagi apakah dalam penyelidikannya ada dugaan tindak pidana, kemudian apakah statusnya bisa juga dinaikkan menjadi tersangka dalam dugaan obstruction of justice atau penghalang-halangan penyidikan. Nilu. Baik, kita akan nantikan tentu sidang etik bagi pelanggar yang lain dalam kasus ini. Terima kasih Cindy Permadi. Dari Anda saya akan bergeser dulu menuju ke Saguling, Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Ini di sekitar rumah Verdi Sambo bersama dengan rekan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, selamat siang. Putu, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo. Apa informasi terkini dari kondisi psikologis Putri Chandrawati ini? Apakah menurut psikolog pendampingnya itu masih belum bisa juga diperiksa oleh polisi?
Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang koordinasi ataupun juga pengecekan terkait kondisi kesehatan baik itu psikologis ataupun juga fisik dari Putri Chandrawati ini terus dilakukan oleh penyidik dari Barreskrim Polri. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini kami memang melihat tidak ada aktivitas yang terlalu signifikan di kawasan Rumah Saguling. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan apa yang kemudian terjadi dan bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penyidik, juru kamera saya, Veriska akan menunjukkan kepada Anda, penonton Kompas TV, juru kamera Kompas TV menunjukkan bagaimana situasi terkini di Saguling yang ada di Jakarta Selatan. Ini merupakan salah satu kediaman Verdi Sambo yang dimiliki dan ini merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo. Berbeda situasinya dengan yang terjadi pada beberapa pekan lalu di mana ada sejumlah pengamanan yang ketat, ada kendaraan taktis, ada polisi, ada aparat BRIMOB begitu yang berjaga di sekitar lokasi. Tetapi kalau untuk saat ini situasinya ini sangat berbeda. Dari pagi hari sampai dengan saat ini pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat, bahkan hanya ada aktivitas satu orang asisten rumah tangga saja yang keluar masuk dan itu pun aktivitasnya hanya menjaga di sekitar rumah. Jadi tidak ada penjagaan dari polisi ataupun juga dari ajudan-ajudan yang biasanya kita lihat pada beberapa pekan yang lalu. Karena ini juga berbicara terkait dengan bagaimana kelanjutan dari kasus yang melibatkan Putri Chandrawati. Sebetulnya besok rencananya Putri Chandrawati atau istri dari Irjen Verdi Sambo ini akan diperiksa oleh penyidik dari Barreskrim Polri. Ini sudah dikonfirmasi oleh kedua pihak. Yang pertama dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, kemudian juga sudah dikonfirmasi oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi yang menyampaikan bahwa besok ini akan diperiksa. Artinya kalau melihat bagaimana kemudian tadi saya mencoba mengkonfirmasi, kalau sudah bisa diperiksa, apakah kemudian kondisi dari Putri Chandrawati yang sebelumnya meminta beristirahat selama 7 hari ini sudah membaik begitu? Jawaban dari Andirian melalui pesan singkat adalah kita tunggu saja. Kalau besok datang artinya kondisinya sehat. Jadi kalau berdasarkan dengan bagaimana prosedur yang dimiliki terkait dengan proses penyidikan, memang nantinya koordinasi ini akan dilakukan. Tetapi sebelum melaksanakan proses pemeriksaan, pengecekan terkait kondisi kesehatan ini juga akan dilakukan terlebih dahulu untuk melihat apakah kemudian Putri Chandrawati yang merupakan saksi kunci dan terlibat hampir di seluruh skenario dari scene masih di Magelang, kemudian di bagian perjalanan menuju ke Jakarta, di Saguling, di Duren 3 ini terlibat di seluruh sekuensnya. Apakah kemudian Putri Chandrawati ini akan menyampaikan pernyataan ataupun kesaksian ketika akhirnya menyandang status sebagai tersangka? Ini juga yang masih dinanti. Nilu. Besok rencananya istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati akan diperiksa dirinya sebagai tersangka. Terima kasih informasi Anda, Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV langsung dari Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya sudah ada juga laporan dari Cindy Permadi yang mengikuti jalannya sidang etik Irjen Verdi Sambo. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, selesai jeda berikut ini kami akan hadirkan informasi di mana Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR memanggil Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas untuk memberikan keterangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua. Kami juga hadirkan informasi harga telur ayam di sejumlah daerah kian melambung dalam sepekan terakhir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan targetkan harga telur akan turun dalam 3 minggu. Suatu hari... pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap soto Madura dari Wings Food. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama.
Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Dettol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. tetap semangat. Butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku Madu TJ hitam pahit dengan kualitas Madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Dettol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Suatu hari, pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru mie sedap Soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap Soto Madura dari Wings Food. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR memanggil Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas untuk memberikan keterangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua. Selain Mahfud, MKD juga memanggil Indonesia Police Watch soal dugaan aliran dana di DPR dalam kasus Verdi Sambo. MKD sebagai alat kelengkapan DPR RI atau DPR, saudara, menyelidiki ada dugaan aliran dana ke anggota DPR dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas ex officio memberikan keterangan seputar kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dalam keterangannya, Mahfud MD dimintai keterangan soal keterlibatan anggota DPR dalam menyusun skenario rekayasa versi Verdi Sambo. Selain itu, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso juga akan diperiksa soal pengakuannya yang mendapat informasi terkait aliran dana ke anggota DPR di kasus Verdi Sambo. Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini telah berhasil mendatangi Profesor Mahfud MD untuk berklarifikasi, ya, dan alhamdulillah beliau dengan enjoy, dengan relax mengklarifikasikannya tentang apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dalam masalah Verdi Sambo setelah terjadi pembunuhan. Jadi itu skenario dibuat oleh Sambo.
Nah, itu katanya ada kalimat-kalimat itu anggota DPR, tapi tidak ada. Ternyata, jadi tidak ada, dan Pak Mahfud menjelaskan itu. Dan ini membuktikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan ya tugasnya. Ada yang dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan. Yang tidak laporkan, tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen, maka kita pun mengambil peran itu. Dan tidak ada artinya itu memang tidak ada anggota dewan. Kata dia ada nama-nama dia di dalamnya, tapi tidak berhak dia untuk menyebut namanya karena itu nggak ada kepentingannya buat dia. Begitu. Jadi nggak ada urusannya kata dia. Oke. Enggak, dia nggak nyebut begitu juga. Dia cuma katakan saya tidak berhak untuk menyebut. Dan saudara, informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia yang saat ini berada di gedung DPR RI Jakarta. Triksi, selamat siang. Apakah sudah diketahui siapa anggota DPR yang dihubungi oleh Verdi Sambo untuk memuluskan skenarionya? Ya, Nilu dan juga saudara, selamat siang. Kalau dari klarifikasi yang disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan, tidak ada nama yang disebutkan siapa atau dari komisi berapa yang kemudian menerima sambungan telepon dari Irjen Pol Verdi Sambo usai melakukan aksinya atau melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada awal Juli kemarin. Klarifikasi yang disampaikan selama kurang lebih 15 menit ini memang menurut Mahfud MD memberikan pernyataan bahwa komunikasi tersebut untuk upaya memuluskan skenario Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi untuk menarik sejumlah pihak agar percaya dengan skenario yang sudah dibuatnya atau rekayasa skenario yang sudah disusun yang matang-matang. Tapi memang kemudian skenario ini juga sudah dibantah, maksud kami sudah dibuka dan dibantah oleh Kapolri sendiri. Dan untuk mengetahui lebih jelas seperti apa klarifikasi yang disampaikan oleh Mahfud MD, berikut kami tunjukkan kutipan wawancaranya bersama dengan Mahfud MD. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini? Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua, karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu. Kan tidak apa-apa. Yang penting... Ya, meski tidak disampaikan secara rinci atau detail siapa yang kemudian menerima sambungan telepon dari Irjen Pol Verdi Sambo, anggota Dewan maupun komisi berapa, namun tadi disebutkan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, yakni Abu Bakar Al-Habsyi, bahwa dari keterangan yang sudah disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mahfud MD, MKD ini memutuskan bahwa klarifikasi dianggap cukup, selesai, dan ditutup. Karena memang dari keterangan yang disampaikan dan juga informasi yang dibutuhkan oleh MKD ini juga sudah dapat diterima dengan baik. Nilu. Baik. Triksi, selain Mahfud MD, Ketua Indonesia Police Watch ini juga akan diperiksa soal aliran dana ke anggota DPR di kasus Sambo ini. Apakah ia sudah datang siang ini? Ya, kalau sampai saat ini dari pantauan kami memang belum terlihat ada dari anggota Indonesia Police Watch maupun juga dari
kehadiran Sugeng Teguh Santoso yakni sebagai Ketua Indonesia Police Watch ini tiba di gedung DPR RI atau lebih tepatnya di ruangan sidang atau ruangan pertemuan Mahkamah Kehormatan Dewan sampai saat ini. Tapi memang sudah diagendakan jam 1 siang dan ini terkait pemanggilannya adalah mengklarifikasi informasi yang diterima oleh Sugeng yakni adanya aliran dana yang disebut-sebut ini mengalir juga ke anggota DPR. Masih berhubungan dengan kasus Irjen Pol Verdi Sambo dalam upaya memuluskan skenarionya karena memang seperti yang kita lihat sebelumnya juga LPSK sempat diberikan amplop begitu namun tidak diketahui amplop itu berisi apa. Nah ini yang kemudian nanti akan diklarifikasi oleh anggota Dewan Kehormatan Mahkamah Kehormatan Dewan maksud kami. Dan tadi disebutkan juga meskipun laporannya ini meskipun ada anggota dewan atau anggota parlemen yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan, namun sebagai peran MKD ini harus memberikan klarifikasi, mencari tahu apakah memang setiap kasus atau setiap pernyataan yang berhubungan dengan anggota parlemen ini benar adanya atau tidak, seperti yang tadi sudah diklarifikasi juga oleh Mahfud. Dan tadi kami juga sempat bertanya jika memang ada nama atau memang benar yang pernyataan yang disampaikan ini berhubungan langsung dengan anggota parlemen, maka disebutkan tadi oleh MKD bahwa nanti anggota dewan tersebut akan dipanggil dan akan dilanjutkan untuk dimintai keterangannya dan tentu akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Tapi tentu yang pertama harus kita tunggu atau kita nantikan Nilu dan juga saudara adalah nanti jam 1 siang keterangan atau klarifikasi apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Indonesian Police Watch yakni Sugeng Teguh Santoso. Apakah memang benar ada informasi yang diterimanya terkait aliran dana yang mengalir ke anggota DPR ini? Baik. Kita akan tahan di sana dulu, Triksi. Kita menuju ke sidang etik Verdi Sambo. Saudaranya. Totalnya berapa, Bu? Totalnya ada 15. Ya. Terima kasih teman-teman, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Nanti kita tunggu update setelah proses selanjutnya. Terima kasih teman-teman, kembali ke tempatnya. Lu ngerekam juga anjing. Gue kira lu ngerekam suara anjing. Saudara, itu tadi adalah keterangan yang disampaikan oleh Kabag-Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul, soal pemeriksaan atau sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo dan juga sejumlah saksi yang sudah diperiksa. Seperti kita ketahui bahwa sampai dengan siang hari ini proses sidang etik terhadap Verdi Sambo masih terus berlangsung, saudara. Dan seperti yang juga disampaikan sebelumnya oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, bahwa hari ini juga meskipun sidang ini dilakukan secara tertutup, namun nanti terkait dengan pengumuman apa hasil sidang etik ini nanti akan disampaikan kepada publik. Kami langsung menuju ke Triksi Valencia yang berada di gedung DPR RI Jakarta terkait dengan MKD yang memeriksa Kompolnas yakni Mahfud MD dan juga IPW. Jadi Triksi, sampai dengan siang hari ini masih terkonfirmasi ya pukul 13 nanti pemeriksaan terhadap terhadap Ketua IPW. Ya, betul sekali. Sampai saat ini memang belum ada perubahan yang disampaikan terkait jadwal atau pemanggilan dari Ketua Indonesian Police Watch ini. Jadi masih diagendakan jam 1, tapi apakah nanti pertemuannya ini bersifat terbuka atau tertutup juga nanti kita akan nantikan. Tapi kalau melihat tadi pertemuan antara Mahfud MD dengan Mahkamah Kehormatan Dewan ini dilakukan secara terbuka, jadi juga bisa disaksikan langsung terkait klarifikasi apa pertanyaan-pertanyaan apa yang kemudian dilontarkan oleh anggota MKD. Nah, ini kita juga akan lihat nanti jalannya pertemuan antara IPW atau di hal ini adalah Ketua Indonesia Police Watch yakni Sugeng Teguh Santoso bersama dengan
anggota MKD, yakni Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau tadi ada 7 orang yang hadir, dari kita akan lihat apakah hari ini atau siang nanti juga dihadiri oleh 7 anggota MKD. Nilu. Baik, terima kasih informasi Anda, Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya di Kompas Siang. Setelah menggeledah gedung Rektorat Universitas Lampung, penyidik KPK selanjutnya menggeledah rumah mantan Rektor Universitas Lampung, Karomani. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah uang tunai. Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Rektor Unila dan menemukan uang dengan pecahan 100.000 dan 50-an ribu. Tak hanya itu, KPK juga menyita 2 koper berisi dokumen. Seluruh temuan diambil dari ruang kerja dan ruang tidur. Sebelumnya, Saudara, KPK menetapkan mantan Rektor Unila Karomani sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Selain Karomani, Saudara, 2 pejabat kampus juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang mencapai 5 miliar rupiah. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rian Winarta di Bandar Lampung, Lampung. Rian, selamat siang. Apa saja yang disita oleh penyidik KPK dari rumah serta kantor tersangka dugaan suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri Unila ini? Ya, Nilo, benar bahwa KPK kembali melakukan penggeledahan pada Selasa 24 Agustus kemarin di 2 lokasi kediaman mantan Rektor Unila atas nama tersangka Karomani, di mana penggeledahan ini salah satu rumah berada di wilayah Kedaton Bandar Lampung dan yang satu merupakan rumah yang cukup menjadi perhatian lantaran rumah tersebut dinilai cukup mewah dan pembangunannya baru selesai pada beberapa bulan lalu. KPK menyita beberapa berkas yang dimasukkan dalam 2 koper dan juga laptop serta uang tunai. Kami memang belum bisa memastikan berapa jumlah uang tunai yang diamankan KPK dari rumah mewah milik tersangka Karomani atau mantan Rektor Unila. Namun, bila sesuai dengan kesaksian dari aparat lingkungan setempat yang dibawa oleh KPK untuk menyaksikan proses penggeledahan, KPK menyita sejumlah uang yang nilainya cukup besar dengan disimpan di dalam 1 buah tas dengan pecahan uang 50 sampai 100 ribu rupiah. Selain melakukan penggeledahan di rumah tersangka Karomani, KPK juga melakukan penggeledahan di 2 kediaman lainnya milik 2 tersangka atas nama mantan Wakil Rektor 1 Heriandi dan juga Ketua Senat M. Basri. Di mana di 2 kediaman tersebut KPK juga mengamankan sejumlah berkas yang nantinya barang-barang yang diamankan dari kediaman para tersangka ini akan dijadikan tambahan barang bukti untuk memperkuat dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret nama Karomani dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung. Nilu. Ya, Rian, yang juga jadi pertanyaan soal operasional Unila. Bagaimana operasionalnya pasca penetapan rektor sebagai tersangka dalam kasus suap? Ya, memang sejauh ini pasca OTT yang terjadi pada Sabtu lalu, aktivitas Universitas Lampung masih berjalan normal. Terlihat perkuliahan mahasiswa juga masih berjalan normal seperti itu. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Rektor 4 sebelumnya bahwa atas insiden ditangkapnya mantan Rektor Unila Karomani tidak mempengaruhi segala bentuk aktivitas dan operasional di Universitas Lampung, termasuk mahasiswa yang diduga melakukan penyuapan terhadap Rektor Karomani dan 2 tersangka lainnya, di mana mahasiswa ini masih melakukan aktivitas masa perkuliahan tahap awal dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya seperti itu. Nantinya pihak Universitas Lampung yang saat ini sudah ditetapkan pelaksana tugas pengganti dari Karomani akan melakukan rapat internal bersama pimpinan lainnya di Universitas Lampung untuk mengambil sikap apa yang akan dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan penyuapan tersebut. Selain itu juga akan dilakukan rapat internal untuk membahas siapa pengganti dari jabatan yang kosong, yaitu Wakil Rektor 1 dan juga Ketua Dekan serta Ketua Senat yang akan diisi oleh siapa. Ini pastinya akan kita tunggu bagaimana hasil rapat internalnya ke depan nih loh. Baik, terima kasih informasi Anda, jurnalis Kompas TV Rian Winarta langsung dari Lampung. Seusai jeda di Kompas Siang, Saudara, harga telur ayam di sejumlah daerah kian melambung dalam sepekan terakhir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan targetkan harga telur akan turun dalam 3 minggu. Gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan di Kota Pekanbaru Riau mulai langka. Akibatnya harga gas per tabung naik mencapai Rp30.000.
Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilah-pilih sampah dari rumah sekarang juga. Gigi sakit nih. Tempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman, bikin lega. Fresh Care. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat Komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan Komedo sampai KO. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Saudara, kenaikan harga terjadi pada telur ayam. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat terpantau harga telur kini Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000. Kenaikan harga telur ayam terjadi sejak sepekan lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan karena banyaknya bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga harga dari pemerintah, maksud kami dari peternak ke pedagang menjadi naik. Saat ini pedagang membeli telur ayam dari agen seharga Rp30.000 per kilogram. Seminggu yang lalu, udah semingguan. Kalau dari
omset Pak, ini gimana sih Pak? Kalau omset ya karena harga tinggi otomatis omset juga menurun. Turun. Kira-kira? Ya 30%-an lah gitu. Menurun. Kita pantau saudara soal kenaikan harga telur bersama dengan rekan jurnalis Kompas TV ada Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Reza, selamat siang. Dari pantauan di lapangan, apa penyebab kenaikan harga telur ayam ini? Ya baik Nilu dan juga saudara, selamat siang. Jika ditanya apakah penyebab dari naiknya harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, ini kami tanyakan langsung tadi ke para pedagang bahwa memang sebetulnya para pedagang pun ini tidak mengetahui apa penyebab pasti dari harga telur ayam yang mereka beli dari para agen ini mengalami kenaikan. Antarkan telur ayam untuk dibeli kepada atau untuk dijual kepada para pedagang, ini para pedagang menanyakan kepada para agen begitu, mengapa harga telur ayam bisa mengalami kenaikan. Nah, menurut informasi dari pedagang dan juga informasi dari para agen begitu, ada beberapa penyebab naiknya harga telur ayam. Di antaranya yang pertama adalah harga pakan ayam petelur ini di para peternak ini mengalami kenaikan, sehingga jika pakan ayam mengalami kenaikan begitu, para peternak mau tidak mau menaikkan harga telur ayam tersebut begitu. Kemudian yang kedua adalah menurut para pedagang banyaknya bantuan sosial dari pemerintah begitu, terutama bantuan sosial yang berupa sembako yang di dalamnya atau isinya ada telur ayam, ini yang menjadi salah satu penyebab mengalami kenaikan begitu. Itu baru berupa dugaan dari para pedagang, sehingga memang para pemerintah membeli telur ayam di peternak dengan jumlah yang banyak, sehingga stok yang ada di peternak ayam petelur ini menjadi sedikit, sehingga mau tidak mau untuk mengurangi kerugian peternak menjual harga telur ayam menjadi dinaikkan begitu. Menurut pengakuan dari pedagang sendiri bahwa mereka membeli telur ayam di para agen ini mencapai Rp30.000 per kilogram, sehingga para pedagang mau tidak mau menaikkan harganya dan menjual kepada konsumen seharga Rp32.000 per kilogram. Menurut para pedagang memang kenaikan harga telur ayam ini sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Bahkan menurut para pedagang harga standar untuk harga telur ayam per kilogramnya adalah Rp24.000 per kilogram. Namun sejak seminggu yang lalu harganya naik menjadi Rp28.000 dan hingga saat ini menjadi Rp32.000 per kilogram. Bahkan tadi beberapa pedagang di telur ayam di pasar tradisional Kota Bandung ada yang menjual harga telur ayamnya mencapai Rp33.000 per kilogram. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari salah satu pedagang telur ayam di pasar tradisional Kota Bandung. Ada dua ini kemarin nanya ke agen yang satu bilangnya kena pakan, agen yang satu lagi karena turunnya bansos PKH turun. Tapi kalau menurut saya dicermati udah 2 tahun 3 tahun ini karena PKH, tiap ada PKH harga telur melambung melebihi mau lebaran. Kan biasanya kalau setelah dari dulu tradisi mau lebaran itu otomatis segala macam bahan pokok naik, khususnya telur naik. Kayak sekarang mah lebaran udah, Idul Adha udah, nggak ada momen-momen yang istilahnya kebutuhan meningkat tapi naik gitu harga telur. Ya kemungkinan kan ada bansos gitu. Baik Nilu dan juga saudara, selain menurut para pedagang dugaan yang tadi begitu, selain dari bansos kemudian dari pakan ayam yang naik begitu, menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat bahwa naiknya harga telur ayam di pasar-pasar tradisional Kota Bandung ini adalah karena memang harga pakan ayam yang naik, sehingga peternak ayam petelur ini harus membeli pakan ayam dengan harga yang cukup tinggi begitu. Nah, kemudian yang masih didalami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ini adalah tentang distribusi. Mereka atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ini mempertanyakan atau masih mendalami mengapa distribusi telur ke wilayah Jawa Barat ini berkurang begitu. Nah, ini yang masih didalami atau masih dipertanyakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Nilu. Reza Pratama, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, harga telur di sejumlah daerah kian meroket dalam sepekan terakhir. Bahkan ada yang menembus Rp33.000 per kilogram. Menanggapi hal ini, Saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga telur di pasaran akan turun dalam 3 pekan ke depan.
Akibat stok langka dari peternak, harga telur ayam di pasar tradisional Gianyar Bali melambung. Harga telur kini di atas Rp50.000 per kerat atau per 30 butir. Sebelumnya telur ayam dijual Rp40.000 per kerat. Dampak kenaikan harga, penjualan telur anjlok. Sementara pembeli beralih membeli ikan teri sebagai alternatif lauk. Pasokan telur langka diduga dipicu harga pakan ayam yang mahal. Sekeratnya sekarang naik lagi, sekarang terus 45, 50, sekarang di atas 50. Dampaknya kepada pembeli gimana, Bu? Si pembelinya mengeluh, iya, telurnya mahal, tak usah beli telur, belikan teri aja supaya bisa makan. Sepi berarti, Bu, ya? Harus sepi sekali, Pak. Ya, sepi pasarnya. Sejak kapan ini naik, Bu? Udah dari sebulan, 2 bulan dah. Sementara di Blora, Jawa Tengah, pedagang di pasar tradisional Sido Makmur mengeluhkan tingginya harga telur ayam. Sebab harga telur ayam naik tiap pekan selama bulan Agustus ini. Dari semula Rp24.000 per kilogram, saat ini sudah mencapai Rp31.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga telur, tak jarang pedagang dikomplain pembeli. Mereka mengaku tidak tahu apa penyebab kenaikan harga. Awalnya 24, 26, 28, sekarang 29 dari kerat loh Mas, jaringan. Sekarang ini harganya terakhir? Sekarang terakhir 31. 31 Pak ya. Tahu nggak ini kenapa Pak? Katanya dari makanan Mas, dari makanan yang makanan ternak. Makanan ternak ya. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga telur ayam juga kian meroket. Imbasnya, omset pedagang turun hingga 30%. Terpantau di Pasar Rebo Purwakarta, harga telur ayam berada di kisaran Rp33 hingga Rp34.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan ini dipicu mahalnya harga pakan serta turunnya bantuan sosial ke masyarakat. Usai rapat terbatas bersama Presiden Rabu sore, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga telur di pasaran turun dalam 3 minggu dan berada di kisaran Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram. Zulkifli bilang, ada sejumlah faktor penyebab kenaikan harga telur. Pertama, para pelaku usaha yang memotong ayam petelur untuk dijual, dan banyaknya telur yang dibeli Kemensos untuk program bantuan sosial. Sama dengan harga ayam, ya. Ayam dari 52.000 turun sampai 24.000. Itu merugikan peternak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang pertama ya. Oleh karena itu pengusaha mereka melakukan apa yang disebut dengan abkir dini. Abkir dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya, ya jadi berkurang kan produksinya agar harganya naik. Satu itu. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus, telur lagi dibeli. Jadi ini satu ada abkir dini, kedua Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya, jadi naik. Nah nanti sore ini dan besok kita akan undang para pelaku di sektor petelur ini yang besar karena yang besar yang mempengaruhi agar mereka tidak melakukan abkir dini lagi, agar ini harga normal dan ini kan Kemensos juga sudah selesai. Jadi mudah-mudahan realisasi janji Menteri Perdagangan tentu sangat dinanti pedagang dan warga. Tak sekadar turun, harapannya harga telur dan kebutuhan lain dapat kembali stabil. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda berikut ini, rekan saya Radi Saputro akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lain di Kompas Siang, Saudara. Di antaranya, gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan di Kota Pekanbaru, Riau ini mulai langka. Akibatnya harga gas per tabung naik menjadi Rp30.000. Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama.
Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, bubuk soto, keras daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman, bikin lega. Fresh Care. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru madu TJ jahe merah mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ jahe merah mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, bubuk soto, keras daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Hidung mampet, meler, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Pasien kembali bersama saya Radi Saputro. Saudara, terdakwa kasus kekerasan seksual santriwati Muhammad Subhi Azal Sani alias Beki hadir di Pengadilan Negeri Surabaya. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi. Muhammad Subhi Azal Sani alias Beki dikawal ketat polisi dan jaksa ke ruang sidang. Sementara sejumlah aparat Brimob Polda Jawa Timur mengamankan area Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang kali ini hakim mendengarkan keterangan saksi. Jalannya sidang kasus kekerasan seksual di pesantren Majma Al-Bahrain Sidikiyah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni laporannya di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Deni, siapa saja saksi yang dihadirkan siang hari ini, Deni? Pemirsa, memang benar pada hari ini terdakwa dari Muhammad Subhi Azal Sani atau biasa yang disebut Mas Beki ini menjalani persidangan yang ke-9 di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan agenda persidangan pada hari ini yakni dilakukan mendengarkan kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan totalnya ada sekitar 2 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk didengarkan kesaksiannya, yakni dari LPSK. Dan
terdakwa sendiri datang ke Pengadilan Negeri Surabaya ini dengan dikawal ketat oleh pihak dari petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pihak kepolisian, seperti itu, Radi. Ya, jalannya sidang sudah berlangsung dan kira-kira fakta apa saja yang akan digali di persidangan nanti, Denny? Baik, untuk jalannya persidangan hingga siang ini masih berlangsung dan totalnya ada sekitar 2 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk didengarkan kesaksiannya. Dan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU ini yakni 2 orang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang ditunjuk untuk melindungi para saksi korban. Dan saat ini memang masih berlangsung untuk agenda persidangannya dan Mas Beki atau terdakwa sendiri hingga saat ini masih menjalani persidangan dengan didampingi tim kuasa hukum, seperti itu. Baik, Nyoman Denny melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Sorotan selanjutnya di Kompas Siang, sejak pandemi COVID melanda seorang pemuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses membudidaya ayam hias. Omset yang diraihnya per bulan mencapai 30 juta rupiah. Ada juga informasi lainnya, secangkir kopi yang nikmat hanya bisa dihasilkan lewat peracikan yang benar. Di Bandar Lampung, seorang master kopi rutin memberikan pelatihan penyajian kopi terbaik bagi para barista. Kami hadirkan setelah jeda. Gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Saya memberikan training quality control. Mampet, meler, cara apapun nggak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi. Karpet universal. Hey, ada madu tejasase, madu tejasase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu tejasase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Aku pikir semua air mineral itu sama.
Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Dan kini kita saatnya menyimak sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah dalam segmen Cerita Nusantara. Dan kita akan menuju ke Biro Lampung dan juga ke Jember. Di Jember sudah ada rekan saya Hernawan Mustika dan di Lampung ada Roma Afria Idam. Kita akan ke Jember, Jawa Timur dulu dengan Hernawan Mustika. Hernawan, ada informasi menarik apa saja dari sana? Silakan. Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur terdampak melonjaknya harga pangan. Salah satunya perajin roti gulung yang terpaksa menaikkan harga jual untuk menyiasati naiknya harga tepung terigu dan telur. Salah satu perajin roti gulung yang terdampak naiknya harga telur ayam dan tepung terigu adalah Suti, warga Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ia terpaksa menaikkan harga jual roti gulung dari Rp23.000 per buah menjadi Rp25.000. Ia juga memproduksi roti gulung sesuai jumlah pesanan saja agar tidak rugi. Harga telur ayam saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram dari harga Rp24.000. Sedangkan harga tepung terigu naik menjadi Rp227.000 per 25 kilogram dari harga sebelumnya Rp108.000. Harga telur saat ini berapa, Bu? 30. Sebelumnya berapa? 25. Gimana, Bu? Sehari butuh berapa kilo biasanya? Ya 60. Bu, selain kenaikan harga telur, apa sih juga yang naik, Bu? Ya tepung. Berapa ya, Bu? 227. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ya 28 atau 18. Per 25 kilo? Iya. Terus untuk mensiasati kenaikan ini seperti apa, Bu? Harga kuenya, Bu? Ya 25 kalau naik sekarang. Sebelumnya berapa? 23. Lebih dinaikkan berarti apa ya? Iya. Saat kondisi harga bahan baku masih normal, Suti bisa menghabiskan 60 kg telur ayam dan 100 kg tepung terigu per hari. Namun kini menyusut hingga 40%. Suti dan perajin roti lainnya berharap pemerintah menetapkan harga standar telur ayam dan tepung terigu agar tidak terus mengalami kenaikan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Seorang pemuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses melakukan budidaya ayam hias dengan omset Rp30 juta per bulan. Usaha itu digeluti sejak masa pandemi COVID-19 karena usaha event organizer miliknya terdampak. Adalah Sauki Karisma, warga desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yang sukses budidaya ayam hias. Ia membudidayakan berbagai jenis ayam hias, baik lokal maupun impor, seperti Black Sumatera, Bangkok ekor lidi, dan Polandia. Budidaya dilakukan di kandang berukuran 20 x 10 meter tepat di samping rumahnya. Awalnya ia membeli indukan ayam hutan yang dikawinkan dengan ayam lokal hingga menghasilkan ayam berkisar. Lalu ia membeli indukan ayam hias lainnya hingga berkembang biak. Berkat kerja kerasnya, ayam hiasnya bernilai jual tinggi. Ada yang pernah terjual Rp25 juta per ekor.
Pembeli yang datang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau untuk jenisnya itu beragam sih, tergantung permintaan dari bayarnya sendiri mau meminta jenis apa. Insya Allah untuk saya sendiri bisa menyuplai berbagai jenis macam unggas hias. Perawatannya hampir sama ya, seperti ayam pada umumnya. Mungkin kalau untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan, mungkin rutin 2 minggu atau sebulan sekali untuk tambahkan suplemen atau vitamin. Tata cara budidaya ayam hias sama dengan ayam pada umumnya, yakni lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, berikan asupan gizi dan vitamin, serta jaga kondisi kandang tetap bersih. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Demikian sejumlah informasi pilihan dalam cerita Nusantara dari Jember, Jawa Timur. Selanjutnya kembali ke Anda di Studio Radi. Terima kasih Hernawan. Dari Jember kita akan menuju ke Bandar Lampung. Di Lampung ada Roma Afria Idam. Silakan dari Lampung, Roma, informasi menarik apa saja dari sana? Ya saudara, cerita Nusantara kali ini dari Bandar Lampung dan juga Lampung kali ini. Ada beberapa cerita Nusantara kali ini yang akan saya bawa. Yang pertama, saudara, ya ini semakin mahal harga telur ayam di pasar tradisional di Bandar Lampung kini menyentuh harga 32.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya yakni 27.000. Kenaikan harga telur ini dipicu oleh kenaikan pakan ternak. Telur ayam mengalami kenaikan dengan harga tertinggi saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram. Padahal harga telur ayam sebelumnya sempat normal atau sekitar Rp27.000 per kilogramnya. Terpantau kenaikan harga terjadi sejak beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar tradisional Kota Bandar Lampung. Salah satunya di Pasar Tempel Raja Basa. Pedagang mengaku akibat telur ayam yang tinggi, jumlah pembeli menurun drastis dan berdampak pada pendapatan mereka yang ikut berkurang. Kabarnya harga telur naik ya Pak? Iya. Naiknya dari kapan Pak? Dari semenjak kapan ya? Udah ada setengah bulan yang lewat. Sekarang berapa Pak harganya? 32.000. Kalau sebelum naik berapa Pak harga? 30.000. Kenaikan harga telur ayam dipicu dengan seiring kenaikan harga pada pakan ternak. Oleh sebab itu, para pedagang berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga pakan ternak sehingga harga telur ayam juga ikut berangsur turun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dalam cerita Nusantara yang kedua ini, dan juga saudara ini, cangkir kopi kualitas biasanya memiliki rasa dan aroma. Namun tidakkah Anda kalau cangkir kopi yang nikmat ternyata hanya memiliki hasilnya? Setelah melalui proses racikan yang benar, di Bandar Lampung ada master kopi yang rutin memberikan pelatihan kajian kopi terbaik bagi para barista. Kopi kini menjadi salah satu jenis minuman yang sangat digemari banyak orang. Namun untuk menghasilkan rasa kopi yang berkualitas, harus memperhatikan sejumlah proses peracikan. Seperti yang dilakukan oleh Sandi, salah satu master dan konsultan kopi di Lampung ini, rutin memberikan pelatihan kepada siapa saja yang ingin menjadi seorang penyaji kopi profesional atau yang lebih dikenal sebagai barista. Menurutnya, minuman kopi berkualitas hanya dapat disajikan setelah melakukan proses peracikan yang tepat, seperti memilih biji kopi terbaik, memperhatikan kebersihan alat, hingga mengukur takaran kopi, serta suhu air yang akan digunakan. Setelah proses itu dilakukan, maka kopi dengan cita rasa dan aroma yang kuat akan dapat dinikmati dengan sensasi yang berbeda. Yang jelas mereka harus kenal dulu tentang kopi ya. Jadi apa biji kopi itu kan ada perbedaan Robusta, mungkin Arabica. Dan yang paling penting dalam penyeduhan manual itu poin pertama adalah kebersihan alat. Jadi kalau dari awal kebersihan alat, terus yang kedua mungkin pemilihan biji kopinya itu juga penting. Nah, selanjutnya baru ke metode.
Nah, dalam tanda kutip, bicara metode tadi, istilahnya kita jam terbang lah. Semakin lama kita belajar, semakin bisa bagus hasil seduhan. Adanya pelatihan mengenal cara menyajikan kopi berkualitas ini tentu disambut baik oleh para pengusaha minuman kopi. Seperti yang disampaikan oleh Adi Prasetyo sebagai pemilik kedai kopi, ia merasa sangat terbantu dengan pelatihan yang diberikan kepada karyawannya agar mampu meracik kopi dengan benar untuk memanjakan lidah setiap para pengunjung kedai. Ya, saya memang sengaja mendatangkan barista Sandi untuk mentrainir karyawan-karyawan kedai Nate biar lebih artinya profesional lah dalam pengolahan kopi kita, sehingga dalam nanti penyajian maupun rasanya bisa standar, kopinya itu standar, nggak yang berubah-berubah, karena kita punya misi bahwa walaupun kita kedai juga kopinya tetap tidak kalah dengan kafe-kafe yang lain gitu. Selain sebagai master dan konsultan kopi, Sandi juga merupakan pelaku industri kecil menengah yang bekerja sama dengan para petani kopi di Lampung. Dengan adanya peran penyaji kopi profesional, tentu diharapkan dapat semakin memperkenalkan kekayaan kopi Robusta Lampung ke kancah internasional, sehingga dapat mensejahterakan para petani kopi. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Ya, itulah tadi cerita Nusantara dari Biro Lampung kali ini. Balik ke Anda. Terima kasih Roma Priyaidam dari Bandar Lampung, dan sebelumnya ada Hernawan Mustika dari Jember, Jawa Timur melaporkan dalam cerita Nusantara. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, sejumlah LPG 3 kg di Kota Pekanbaru, Riau mengalami kelangkaan. LPG ini mulai langka, memicu naiknya harga gas tabung yang kini dijual Rp30.000 per tabung. Lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Hidung mampet, meler, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Mah. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Merdeka! Pizza Merah Putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dance!
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot and Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot and Strong. Panasnya berani adu strong. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kembali di Kompas Siang, pemerintah berencana menaikkan harga BBM dan ini akan dibahas bersama dengan juga DPR. Dan nanti skema ini juga akan dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait. Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi kembali mengemuka. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan, rencana rapat pembahasan harga BBM bersubsidi akan dilangsungkan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan DPR. Pembahasan mengenai harga Pertalite dan solar masih intens, mengingat adanya pro kontra dan juga dampak kenaikan harga BBM yang disebut bisa memicu inflasi. Itu kan pertimbangannya bahwa keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak aspek, ya. Jadi ya aspek daya beli masyarakat, inflasi dan juga kemampuan pendanaan pemerintah, ya. Dan juga kita juga harus mengantisipasi nanti akhir tahun ini, ya akhir tahun ini kemungkinan juga bisa kebutuhan energinya juga meningkat, ketersediaan energinya juga terbatas, harganya bisa meningkat, ya kan? Mau masuk musim dingin tuh di luar, ya. Nah, makanya kita harus sekarang nih ya kita harus upayakan memenuhi Pak ya, Pak paling nggak listrik, ya, untuk bisa memanfaatkan maksimum kapasiti untuk base load dalam negeri, ya. Jadi itu yang di bidang kelistrikan. Nah, di bidang BBM ya pemerintah berupaya mengupayakan, ya. Tapi kan memang kita harus memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi himbauannya, ayolah kita sama-sama menghemat nih. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut akan ada bantalan sosial bagi masyarakat jika pemerintah jadi mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi. Erlangga menambahkan, kini pemerintah tengah merancang beberapa skema alternatif. Salah satunya menyusun anggaran BBM bersubsidi yang tidak akan lebih dari angka 502 triliun rupiah. Anggaran itu tidak lebih dari 502 triliun. Jadi kalau anggaran sekarang kan yang disampaikan ke Ibu di DPR kan angkanya lebih. Sehingga exercise-nya sedang disiapkan bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait dengan penyesuaian atau pembatasan, tapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan. Dampak baik terhadap industri, baik terhadap volume yang akan diserap, kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi. Pengamat menyebut tak mudah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi ataupun membatasi jumlah BBM bersubsidi dengan kondisi tingginya harga minyak dunia. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dalam Kompas Bisnis menyebut, opsi mengurangi beban subsidi yang berujung penyesuaian harga Pertalite dan Pertamax bisa dipilih, meski jelas akan memicu inflasi. Opsi yang bisa dipilih adalah dengan adanya mengurangi beban subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga nanti harga Pertalite dan juga Pertamax akan melakukan penyesuaian. Ini bisa menjadi salah satu opsi dan tetapi dampaknya saya kira ini akan cukup tinggi karena kita tahu bahwa
berapapun kenaikan harga BBM ini pasti akan mengalami yang namanya inflasi ya, kenaikan harga barang, kenaikan harga jasa. Ini sudah pasti terdampak lah. Oleh karena itu saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman media yang bertanya bahwa kalaupun ini menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah harus meningkatkan bantuan kepada masyarakat terdampak, terutama pada kelompok rentan. Apakah itu bentuknya dalam bentuk BLT ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga kelompok rentan ini bisa tidak terlalu terbebani perekonomian mereka. Karena mereka ini meskipun tidak punya mobil, tidak punya motor, pasti mereka yang paling terdampak. Karena tadi begitu ada kenaikan ataupun ada penyesuaian, maka harga akan mengalami peningkatan juga, baik itu produk ataupun jasa. Dan ini saya kira mereka yang paling terdampak. Itu. Yang kedua, belum lagi terkait dengan yang namanya isu-isu sosial. Pastinya akan ada penolakan di mana-mana. Di lapangan, ratusan sopir truk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Balai Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Para sopir meminta pemerintah tak menaikkan harga BBM bersubsidi yang bisa menambah beban operasional mereka. Sopir juga menuntut ketersediaan solar dimaksimalkan baik di sejumlah SPBU di Kota Samarinda maupun di luar kota. Massa bahkan mengancam akan memarkirkan truknya di Balai Kota selama 1 pekan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kami cuma dibatasi 80 liter. Nah, sedangkan di luar sana banyak oknum-oknum sampai 3 kali isi. Itu diperbolehkan, sedangkan kami cuma 80 liter. Padahal kami pakai sendiri solar itu. Kini, keputusan pemerintah soal harga BBM bersubsidi pun dinanti di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kini belum pulih karena pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, wacana kenaikan harga BBM subsidi membuat solar dan pertalite langka di sejumlah daerah. Dan warga pun mengaku keberatan jika BBM subsidi ini naik karena akan berdampak pada harga kebutuhan pokok. Di tengah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, BBM jenis solar di Samarinda, Kalimantan Timur mulai langka. Warga berbondong-bondong mengambil kartu nomor antrean di SPBU Kelurahan Sidomulyo, Samarinda Ilir. Kupon itu akan dipergunakan untuk membeli solar. Sejumlah warga bahkan harus mengantre berhari-hari untuk mendapatkan solar subsidi. Begitu pula dengan pertalite yang antre panjang. Warga berharap tidak ada kenaikan harga BBM ke depannya. Masyarakat lah, apa-apa mahal sekarang. Gitu. Kalau bisa ya jangan antri kayak gini lah, sudah susah. Kita apalagi dinaikkan lagi. Kayak apa ini rakyat pasan gini anunya. Menurut Ibu kalau nanti dinaikkan, Ibu bagaimana, Bu? Nggak setuju saya. Oh gitu. Untuk makan aja susah. Gitu. Tanggapannya, Bu? Ya sebenarnya berat sih, Pak. Soalnya kan apa ya? Mesti ada kalau kenaikan BBM tuh itu naik, pasti sembako apa mesti naik. Istilahnya kan pasti gitu. Biasanya gitu ada apa ya? Itu berpengaruh untuk khususnya rumah tangga pasti ngeluh itu. Jadi Ibu harapannya seperti apa kalau? Ya kalau bisa ya yang standar aja, yang seperti biasanya gini aja. Polisi pun memantau pembelian BBM bersubsidi ini agar tidak terjadi penyalahgunaan dan mengatur antrean agar tertib. Ya, kami selalu melaksanakan patroli rutin untuk pengisian BBM jenis pertalite untuk kendaraan yang pengisian berulang-ulang kami selalu pantau. Dan kami pastikan tidak ada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melakukan pengisian secara berulang-ulang. Antrean kendaraan juga terjadi di SPBU Munjul Jaya, Purwakarta, Jawa Barat. Antrean angkot cukup panjang terjadi untuk menunggu pengisian pertalite. Rencana kenaikan pertalite dan solar ini membuat pengemudi angkot resah dan keberatan. Bagi kami ini salah satunya kamilah pengusaha angkot yang sudah jelas banyak saingan di sana sini kan. Mungkin mereka juga sama menafkahi anak istrinya, ya saya juga sama. Sedangkan anak-anak saya itu kan harus sekolah, harus diusahakan, dan anak istri saya ya gimana? Berat kalau dipikir ya, kalau memang ada kenaikan lagi ya terserah, tapi minta kebijakan lah harus seperti apa kami ini. Saat melihat progres revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kerja terkait memperhitungkan dampak yang akan muncul jika BBM subsidi naik. Dampak yang dihitung salah satunya adalah menurunkan daya beli masyarakat. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,
kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini tentunya akan membuat harga kebutuhan lain merangkak naik. Hal inilah yang harus diantisipasi pemerintah agar tidak terjadi gejolak sosial. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selanjutnya, Saudara, LPG 3 kg di sejumlah pangkalan di Kota Pekanbaru Riau mulai langka. Kelangkaan memicu naiknya harga gas per tabung, yakni dijual Rp30.000 per tabung. Stok LPG 3 kg di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau langka. Pengelola pangkalan masih menunggu stok gas 3 kg dari distributor. Kelangkaan LPG terjadi sejak 2 pekan terakhir. Warga pun terpaksa membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp30.000. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang jadi kebutuhan sehari-hari. Sorotan selanjutnya setelah jeda di Kompas Siang, demi menuntut kesejahteraan para guru di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, mogok mengajar. Para guru meminta pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas yang memadai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa, bisa ngeroll pegangannya nyaman, bikin lega. Fresh Care. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saatnya sorotan dari mancanegara di Kompas Siang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan memenuhi janji kampanye untuk memberikan $10.000 Amerika Serikat atau setara dengan 148 juta rupiah per peminjam dalam skema pelunasan utang biaya kuliah yang saat ini melilit puluhan juta warga negara Amerika Serikat. Peminjam yang berpenghasilan kurang seperti pekerja dan warga dari keluarga berpenghasilan rendah dinyatakan memenuhi syarat untuk pengampunan pinjaman kuliah. Biden juga memperpanjang jeda pembayaran pinjaman mahasiswa hingga akhir 2022. Pinjaman mahasiswa di Amerika Serikat awalnya dianggap sebagai upaya mempermudah pembiayaan kuliah pelajar. Utang lantas dicicil ketika mereka sudah mulai bekerja. Namun nyatanya utang justru membengkak selama bertahun-tahun, terutama setelah hantaman COVID-19 yang menggerus pendapatan warga. Banyak pakar yang menyebut utang kuliah sebagai krisis nasional. Menurut data federal, lebih dari 43 juta warga Amerika Serikat mempunyai utang pembiayaan kuliah. Para guru di negara bagian Ohio, Amerika Serikat melanjutkan aksi mogok mengajar. Aksi mogok ini untuk menuntut kesejahteraan dengan menyediakan sejumlah fasilitas yang memadai. Serikat pekerja yang mewakili 4.000 guru menyebut aksi mogok ini dilakukan demi siswa agar layak mendapatkan sekolah yang modern dengan sistem pemanas dan pendingin ruangan dan kurikulum yang menyeluruh yang mencakup kesenian, musik, dan pelajaran olahraga serta kesehatan. Aksi mogok ini dilakukan 2 hari jelang pembelajaran tatap muka dijadwalkan kembali. Jika pemogokan berlanjut, pemerintah kota berencana memulai tahun ajaran baru dengan pembelajaran jarak jauh. Beralih ke Inggris, saudara, seorang anak berusia 9 tahun jadi korban baku tembak di kota Liverpool setelah aksi kejar-kejaran 2 pria bersenjata yang memaksa masuk rumah korban. Saat aksi kejar-kejaran, penyerang melihat ada celah pintu yang terbuka dan memaksa masuk ke rumah korban. Seorang pelaku melepaskan tembakan yang mengenai dada korban serta pergelangan tangan ibu korban. Begitu berhasil masuk ke rumah korban, baku tembak berlanjut setelah pelaku menembaki anggota geng lainnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi kondisinya kritis dan akhirnya meninggal dunia. Pelaku penembakan diidentifikasi sebagai anggota geng dari kelompok kejahatan terorganisasi yang bisnis utamanya adalah perdagangan narkoba. Saudara, dalam rangkaian 77 tahun Indonesia Merdeka, KJRI Perth, Australia, menyelenggarakan pertunjukan seni bertema A Day in Indonesia. Pertunjukan dihadiri ribuan pengunjung yang menyaksikan dengan antusias. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia, mengundang 2 wakil seni ternama, yaitu Kemantren Langen Projo dari Pura Mangkunagaran Solo, serta paguyuban wayang kulit Patra Padi dari Yogyakarta. Hal ini menambah keindahan serta keberagaman budaya Indonesia untuk disajikan kepada masyarakat Australia Barat. Pertunjukan ini adalah yang pertama kali dilakukan di Museum Bula Bardip. Komunitas dan diaspora Indonesia di Perth dari berbagai latar belakang juga melengkapi pertunjukan dengan pentas musik dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam satu hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam merayakan kebudayaan ya. Dan ini juga suatu wadah untuk berekspresi, untuk melestarikan kebudayaan, kesenian, dan kebudayaan yang luar biasa. Dan tentu bagaimana kita bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke masyarakat internasional, khususnya di sini dalam hal ini di kota Perth ya. Jadi ini luar biasa sekali, apalagi diadakan di museum yang luar biasa indah dan megah.
Selain budaya, berbagai jenis makanan Indonesia juga disajikan dan mendapat sambutan hangat peserta ludes terjual. Komunitas diaspora Indonesia di Perth berharap mendapat kesempatan untuk menghadirkan budaya Indonesia secara berkelanjutan. Itu tadi sejumlah informasi dari mancanegara, namun setelah jeda masih ada informasi lainnya di Kompas Siang. Tersangka pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo menuliskan surat penyesalan dan permintaan maaf atas dampak kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menimpa senior dan rekan-rekannya. Kami segera kembali. Nilainya ada yang merah. Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitive Mineral Expert by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Dibayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Saudara, hari ini mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang jadi tersangka pembunuhan ajudannya sendiri, Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara tertutup. Namun Polri memastikan hasil sidang etik Verdi Sambo akan diumumkan hari ini
Dalam sidang etik, selain para saksi, Polri juga mengundang beberapa pihak seperti BIN dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya sidang. Sidang etik sudah akan segera dimulai dan kita sama-sama menyaksikan proses sidang kode etik Ferdi Sambo. Ketua Komisi, masukin sidang. Saudara, dari sidang etik terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Kabag Penum Divisi Humas Polri menyebut ada 15 saksi yang diperiksa. Barada Richard Eliezer jadi salah satu saksi yang diperiksa dan hadir secara daring. Dihadirkan pada hari ini, tadi sudah disampaikan 5 orang saksi yang dari Patsus Brimob, 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS, ya. Terus kemudian saksi dari Patsus Provos, 1 RS, 2 AR, 3 ACN, 4 CP, 5 RS, ya. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim, 1 RR, 2 KM, 3 RE hadir melalui Zoom, ya. Kemudian ada 2 saksi dari luar Patsus, 1 HN, 2 MB. Demikian, teman-teman. Tersangka pembunuhan berencana Irjen Ferdi Sambo menuliskan rasa penyesalan dan permintaan maaf atas dampak kasus pembunuhan Brigadir Yosua kepada senior dan rekannya. Permintaan maaf ini disampaikan Irjen Sambo dalam surat yang ditulisnya. Dalam surat bertuliskan tangan, Irjen Ferdi Sambo mengatakan, "Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku." Surat permintaan maaf kepada senior dan rekan sejawat Polri ini ditandatangani Sambo di atas materai pada 22 Agustus 2022. Kendati demikian, dalam suratnya Sambo tidak menyinggung mengenai peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua yang disangkakan kepada dirinya. Pasca penahanan Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri menyebar sejumlah skema tentang judi online yang melibatkan anggota Polri. Skema ini, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, sedang ditelusuri Divisi Propam. Skema judi online dengan sebutan konsorsium menyebar luas di publik dalam 2 pekan terakhir. Dalam skema dijabarkan sejumlah petinggi kepolisian termasuk mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo terlibat. Skema ini bahkan 2 kali disinggung dalam rapat Komisi 3 DPR. Pertama, saat rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Dan pada Rabu kemarin, saat rapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, skema menyinggung peran mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo yang kini jadi tersangka pembunuhan berencana ajudannya Brigadir Yosua. Bicaranya 303, bicaranya mafia tambang, bicaranya ngadu domba Mas Agus sama Sambo. Ini ada organ juga yang harus melakukan dan mengkoreksi ini, Pak. Itu diagram yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan, jangan-jangan diagram itu munculnya juga dari dalam. Nah, oleh karena itu cepat penanganannya akan lebih baik. Soal yang dijabarkan dalam skema dan menyebar di publik akhirnya dijawab Jenderal Listio. Kait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Jenderal Listio menyatakan soal perjudian, polisi telah mengungkap ribuan kasus. Bahkan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantu soal aliran dana perjudian. Kita
terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Saat ini sedang melakukan kerjasama dengan PPATK untuk melaksanakan tracing. Dan kalau memang nanti ternyata pelakunya kabur, kita telah mengeluarkan red notice terhadap beberapa orang dan juga akan kita keluarkan cekal. Dan kita akan terapkan TPPU. Saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat. Dan sejak saat itu, sejumlah kepolisian daerah masif melakukan pemberantasan perjudian. Di wilayah Sumatera Utara, polisi menggerebek lokasi perjudian dan menggeledah rumah yang diduga milik bandar judi online di Deli Serdang 9 Agustus lalu. Di Agustus ini, Polda Sumut berhasil mengungkap 60 kasus perjudian dan menetapkan 65 tersangka. Di Sumatera Barat, polisi membongkar 201 kasus judi. Ada 347 orang ditetapkan tersangka. Di Jawa Tengah, polisi baru-baru ini berhasil mengungkap 112 kasus perjudian. 256 orang ditetapkan sebagai tersangka, 24 diantaranya disebut sebagai bandar. Pemberantasan perjudian yang masif memang adalah perintah Kapolri. Namun, hasil penelusuran internal Polri atas skema judi online yang diduga melibatkan sejumlah petinggi kepolisian yang kini menyebar di publik, kelak juga mesti dijelaskan Kapolri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hanya gara-gara urusan antre mengisi BBM, seorang anggota DPRD Palembang, Sumatera Selatan menganiaya seorang perempuan. Meski telah meminta maaf pada korban, pelaku terancam pemecatan dari partainya. Kami segera kembali dengan informasi ini. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warung Indo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C.
Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Tasikmalaya. Mulai dari tanggal 26 hingga 28 Agustus di Lapangan Dadaha. Dimeriahkan oleh Slang, Ayu Ting Ting, Anji, dan Jesya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Saudara, seorang anggota DPRD Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera pemantau menganiaya seorang perempuan di salah satu SPBU di Palembang, Sumatera Selatan. Alasan penganiayaannya pun sepele, hanya karena sang perempuan menolak anggota DPRD tersebut memotong antreannya. Dan saudara, informasi ini sekaligus juga menjadi penutup Kompas Siang hari ini. Situasi memang terus membaik, saudara, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap, dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Niluh Puspa. Dan saya Radi Saputro menutup Kompas Siang. Sampai jumpa. Dari rekaman kamera pemantau, terlihat pria ini tiba-tiba melayangkan sejumlah pukulan kepada seorang perempuan. Menurut keterangan sejumlah saksi mata di tempat kejadian, pengendara yang akhirnya diketahui merupakan anggota DPRD Kota Palembang marah karena tak diberi izin memotong antrean di SPBU wilayah Ilir Barat Palembang, Sumatera Selatan pada 5 Agustus lalu. Pria ini diketahui merupakan anggota DPRD Palembang dari fraksi Gerindra. Video kekerasan ini beredar luas di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Soal aksi kekerasan yang melibatkan anggotanya yang juga merupakan wakil rakyat di DPRD Palembang, DPC Partai Gerindra Palembang memastikan akan memberi sanksi pemecatan terhadap anggotanya tersebut. Pihak partai juga menyerahkan proses hukum ke polisi. Kami Partai Gerindra Kota Palembang tidak mentolerir apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sukrizen sebagai public figure, sebagai anggota DPRD Kota Palembang, sebagai representasi Partai Gerindra Kota Palembang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kami pun, sikap Partai Gerindra Kota Palembang akan memberikan sanksi tegas kepada Bapak Sukrizen, bahkan sampai sanksi pemecatan. Sementara pelaku penganiayaan meminta maaf atas aksinya terhadap korban dan partai yang menaunginya. Aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Pak, itu masalah antrean minyak, Pak? Kesalahan dengan di BBM. Terus, Pak? Menjadi anggota dewan yang terhormat bukan berarti bisa melakukan aktivitas apapun dengan mengabaikan orang lain, apalagi dengan status wakil rakyat. Seharusnya tak ada kompromi dalam proses hukum terhadap pelaku yang seharusnya mewakili dan melindungi rakyat sesuai dengan jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.
Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh klarifikasi dan informasi dalam rapat makroton Dewan ini secara lengkap dan jelas, dan saudara saya ingin menjelaskan tentang titik masalahnya. Silakan. Mohon izin pimpinan, rekan-rekan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan rekan-rekan dari Indonesian Police Watch, ada Pak Ketua, ini senior saya beserta jajarannya. Pertama kami perlu sampaikan bahwa ada 2 kriteria pemeriksaan perkara di MKD. Perkara pertama adalah perkara dengan aduan, di mana kami menindaklanjuti aduan yang masuk kepada kami, bisa lewat ada dumas di depan atau lewat persuratan. Setiap pengaduan yang masuk ke MKD pasti kami tindak lanjuti. Yang kedua adalah perkara tanpa pengaduan. Jadi kami mensikapi perkembangan yang ada di masyarakat terkait berita tentang dugaan pelanggaran etika yang mempengaruhi terhadap kehormatan DPR. Nah, perkara ini kriterianya adalah perkara tanpa pengaduan. Kemudian tahapannya, saudara terundang ya, rekan dari IPW. Tahapannya adalah ini sebetulnya masih pemeriksaan klarifikasi. Apabila nanti kami mendapatkan temuan, informasi yang cukup bahwa ada kuat dugaan pelanggaran kode etik ya, atau bahkan pelanggaran hukum anggota DPR, maka berikutnya ya kami akan mengagendakan pemeriksaan dengan cara persidangan. Jadi kalau di persidangan kayak di perdata itu ke pokok perkara, jadi pakai toga dan lain sebagainya, dan tentu siapapun yang melanggar ketentuan, melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi. Dan terkait rekan-rekan dari IPW, kenapa kita undang di sini? Kami mendapatkan berita di media online, mungkin sudah dibaca ya, sudah dapat, bahwa ada informasi DPR juga mendapatkan aliran dana, dan bahkan dari sumber berita ini kemudian juga sudah menjadi meme, Pak, saudara terundang, di mana-mana DPR ikut menerima. Tentu kami ingin mencari tahu apakah benar ada anggota DPR yang menerima aliran dana dari saudara Verdi Sambo. Mungkin itu, Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir cukup clear dan jelas sudah bahwa peran Mahkamah Kehormatan Dewan ini kalau sudah menyangkut 575 anggotanya tersentuh masalah etika, kami akan bersuara dan kami akan melakukan penindakan dan selanjutnya. Silakan kepada IPW untuk memberikan klarifikasi. Terima kasih Ketua MKD dan juga para wakil ketua dan anggota MKD atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Dari IPW hanya 2 ya, saya sendiri dan Sekjen IPW Pak Data Wardana. Beliau adalah Sekjen sudah, Pak Data Wardana, Pak Sekjen. Ya, Pak Data Wardana. Dan kemudian izin menyampaikan Pak Pimpinan Sidang MKD, ini teman-teman ini adalah para advokat teman lama saya yang berjuang sejak reformasi, bahkan sebelum reformasi. Mungkin Pak Wakil Ketua sudah paham ya. Selalu kita berjuang dalam posisi yang berbeda-beda, tapi ketika ada sesuatu mereka bersolidaritas. Pak Petrus Celestinus, Ketua Pergerakan Advokat Nusantara, kemudian juga Bang Erik Paat juga Pergerakan Nusantara, saya kenalkan. Kemudian ada Albert, ini dari Peradi. Kemudian Pak Heri ini dari Peradi juga investigator ya di IPW. Kemudian ada saudara Philip Bustarigan, Pradi. Kemudian ada Sandi Situngkir dari Tampak ya, Pak
tampak itu sahur siaga belum datang. Dia dari Papua. Kemudian Pak Silalahi, ya Pak Silalahi ini dari Tampak juga. Kemudian Berdi ya. Baik, itu sekedar perkenalan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah mendengar bahwa ternyata proses pemeriksaan klarifikasi ini terkait dengan keputusan MKD untuk merespon perkembangan berita ya terkait itu, bukan atas pengaduan. Jadi saya mau sampaikan, saya tidak pernah mengadukan ya. Jadi ini atas berita. Oleh karena itu berangkat dari sana mau saya sampaikan secara kronologis dulu ya. 11 Juli 2022 ketika kasus ini masih gelap ya, 11 Juli IPW sudah menyatakan 3 hal. 1, bentuk TGPF. 2, nonaktifkan Irjen FS. Kemudian ketiga, ini kasus penuh kejanggalan. 11 Juli ya. Bahkan sebelum Karopenmas membuat pernyataan publik 11 Juli ya, kami sudah sampaikan. Kenapa? Kami dapat informasi ya. Dan nggak pernah kami memang tidak mau kami buka informasi itu ya. 11 Juli. Kemudian 12 Juli dan 13 Juli kami nyatakan satu hal, obstruction of justice. Ya, 13 Juli. Kami sampaikan obstruction of justice berdasarkan informasi juga dan juga kami klarifikasi ke lapangan. Ya. 13 Juli ternyata 90 orang lebih terlibat, 97 terlibat obstruction of justice. TGPF kami sampaikan dibentuk tim sus. Nonaktifkan Ferdi Sambo dinonaktifkan pertama ya. Kemudian juga yang lain. Kejanggalan-kejanggalan kami ungkapkan dalam pernyataan-pernyataan publik. Keempat, kami sampaikan tarik kasus dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. Karena kami juga dapat informasi ya bahwa ada upaya perlawanan. Ada narasi perlawanan yang saya sampaikan ya. Ditarik ke Mabes Polri kan akan bias. Kemudian otopsi ulang kami yang menyuarakan pertama kali. Kami juga dapat informasi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya sampailah pada 15 Agustus ya. 15 Agustus saya diwawancarai oleh media Suara. Ini satu media nih sebetulnya. Kemudian dikutip-kutip ke tempat lain. Saya diwawancarai terkait soal penetapan tersangka segala macam lah, tidak ada masalah. Di ujung pertanyaan ya, itu saya dalam perjalanan di mobil, saya sedang naik bawa setir sendiri. Saya ini nggak punya supir ya, saya setir sendiri. Keluar kota saya setir sendiri. Nah ditanya kira-kira durasinya 15 menit, itu kalau tidak salah menit ke-13. Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam suara, saya slip of the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. Tapi dalam satu tarikan nafas, berapa detik saya sadar. Oh enggak, itu dugaan loh ya, jangan dibilang saya menuduh. Perhatikan ya, nanti kalau rekaman suara itu terdengar. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Nah, Suara kemudian memunculkan dalam bentuk online DPR menerima aliran dana. Saya kaget, ya, karena sudah direspon. Tanggal 15 itu saya posisi sedang di Jogja, Semarang, sedang keliling menerima pengaduan masyarakat. Ya, sebagai ketua IPW saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17 saya kemudian membuat rilis, ya. Tolong diperhatikan, tanggal 17 saya membuat rilis kepada semua media. Saya klarifikasi tidak ada aliran dana kepada DPR. Ya, ini saya tegaskan. Tidak ada aliran dana kepada DPR. Karena apa? Kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu, kami tidak dapat. Kalau sudah ada, saya tidak akan tedeng aling-aling, saya katakan ada. Ya, kami lakukan pendalaman, tidak ada. Tidak seperti fakta-fakta yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Jadi itu keterangan dari kami ya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang terhormat ini sebagai penjaga marwah kehormatan DPR. Satu catatan juga Pak Majelis, saya adalah penyusun kode etik Advokat Indonesia 23 Mei 2022 dan saya adalah sekretaris Dewan Kehormatan Peradi Pusat sekaligus juga yang memeriksa para terduga pelanggar kode etik selama 10 tahun. Jadi saya memahami ini. Jadi itu dari saya secara garis besarnya terima kasih. Sudah. Alhamdulillah, rasanya malah jadi bersahabat ya. Siap. Nampaknya Anda akan jadi partner MKD untuk membuat kode etik ya. Tolong dikasih masukan yang lengkap. Sering-sering aja salah kayak begini, jadi kita. Jadi saya takut Ketua, saya takut. Slip of the tongue itu kalau saya tidak klarifikasi, saya dilaporin, saya tahu akan kena penghinaan terhadap kelembagaan. Anda sensitif, Anda punya perasaan yang kuat soal menyangkut etik, dan Anda tahu akan dipanggil oleh MKD. Ya, sini gambaran untuk para. Karena ini terbuka, dilihat oleh publik semua, bahwa MKD tidak akan diam ketika menyangkut, kalau ada menyangkut 575 anggota di parlemen, semuanya menyangkut masalah etika atau apapun namanya dari pihak luar yang lapor ataupun tidak lapor. Jadi itu menjadi catatan kita bersama ya, menjadi perhatian. Silakan ada pimpinan yang mau berbicara. Ya. Terima kasih pimpinan yang mulia beserta Wakil Ketua Mahkamah Dewan, anggota Mahkamah Dewan yang saya hormati Pak Sugeng beserta para senior advokat. Terima kasih Pak sudah hadir di Mahkamah Dewan. Ini yang disampaikan oleh Pak Habib adalah betul. Ini adalah bukan pengaduan. Jadi tanpa aduan. Terima kasih sudah datang, artinya memenuhi undangan dari Mahkamah Dewan. Setelah tadi Bapak menjelaskan dari awal, dari tanggal 11 Juli sampai tanggal 15 Agustus sampai terakhir Bapak menjelaskan 17 Agustus. Saya menyatakan secara pribadi dan mungkin secara kelembagaan sudah nggak ada masalah Pak. Ini nggak ada gitu. Jadi nggak perlu lagi kita basa-basi harus bagaimana. Karena ini kan yang awalnya Bapak mengatakan terselip lidah, itu wajar manusia. Tapi ini kan Bapak mengatakan bahwa tidak ada sama sekali. Yang dulunya Bapak mengatakan dugaan, Bapak mengatakan kembali bahwa tidak ada aliran dana ke DPR. Saya secara pribadi menyatakan selesai di persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat dari PW dan senior-senior semua yang ada di belakang. Pertama, kami ucapkan makasih Pak Ketua karena ini hadir dalam rangka diundang sebetulnya. Jadi Bapak punya hak menolak juga. Tapi karena Bapak sudah hadir, ini menandakan tadi kata Ketua adalah hubungan yang baik. Karena ini menyangkut Pak Ketua PW, ini soal nama baik anggota DPR atau kelembagaan DPR-nya. Karena memang beberapa hari ini kan kasus perkara pembunuhan yang terjadi di Duren 3 itu cukup ramai, terutama setelah heboh lagi bahwa ada dugaan aliran dana. Tadi Bapak sudah jelas menyampaikan bahwa itu slip lidah. Tidak ada, berarti sudah dipastikan nih Pak ya, tidak ada aliran dana ke DPR, ke anggota DPR. Tidak ada ya Pak, oke. Nah hanya ada pendalaman sedikit saja pimpinan. Ini terkait tentang ada pernyataan yang mengatakan bahwa ada komunikasi. Walaupun memang tadi Prof. Mahfud Pak, awal kita panggil, tidak ada yang salah kalau komunikasi. Soal ada komunikasi anggota DPR ke ketua. Nah, ini kami juga perlu sebetulnya pimpinan untuk melihat sebetulnya sejauh apa komunikasinya. Karena jangan sampai seolah-olah bahwa anggota DPR ikut campur dalam hal pengkondisian terhadap persoalan
Ferdy Sambo. Itu Pak Ketua. Jadi mohon sedikit penjelasan saja dari Pak Ketua. Terima kasih. Baik, minta izin ini Pak Ketua ya, Pak Ketua Mahkamah Kehormatan. Minta klarifikasi lagi, maksudnya komunikasi anggota DPR kepada saya ya? Ya. Oh ya. Apakah kita bahas di sini? Saya minta izin dulu. Apakah tertutup? Ya, ini saya harus minta izin dulu nih. Sebelum saya melangkah lebih lanjut. Ini, pimpinan, izin. Ini menurut Bapak mau terbuka atau tertutup? Saya minta tertutup. Ya, saya menjaga benar kehormatan dan prosesual ya. Jadi prosesual begini, karena saya paham benar soal pemeriksaan di MKD, di Mahkamah Kehormatan di sisi saya advokat. Sangat cermat ya. Kalau ini kan terkait adanya dugaan aliran dana sudah tutup buku. Ya. Kalau ada isu lain ada, tapi saya minta ini tertutup. Baik. Begini pimpinan, karena ini kita kan bicaranya adalah etik, nanti karena ke depan informasi ini adalah akan kita panggil. Siapa yang kita duga akan ada pelanggaran etik atau enggak terhadap anggota dewan. Saya akan sampaikan, tapi tertutup. Pertanyakan dulu kepada kawan-kawan semua para. Izin pimpinan, saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Sugeng, saudara Pak Sugeng ini telah menyampaikan bahwa bahkan sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada aliran dana dari Pak Sambo kepada DPR. Kalau toh ada kesalah ucap itu kepada media tertentu karena sedang membawa mobil, itu pun sudah terklarifikasi di akhirnya bahwa ini tidak ada. Nah, permintaan saya kepada Ketua yang mulia dan kawan-kawan hakim yang lain, bahwa karena media juga ada di hadapan kita ini, Pak Sugeng, sebentar setelah keluar disampaikan langsung bahwa tidak ada. Sehingga ini terbuka secara langsung sehingga tidak ada lagi niat bahwa ada anggota kita di DPR ini yang menerima. Persoalan tadi ada usulan untuk nada nama, silakan nanti kita cut setelah berakhir daripada acara ini. Kira-kira begitu. Itu surat saya, terima kasih. Ini pimpinan izin. Kan kita berdasarkan MD 3 pasal 122 ayat 3. Ini bahwa MKD adalah sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tanggung jawab menegaskan kode etik serta marwah keluhuran martabat DPR, tidak akan tinggal diam sebetulnya dalam hal persoalan-persoalan ini. Prinsipnya saya bahwa kalau memang ada anggota dewan, tidak ada masalah komunikasi itu, Pak. Tidak ada yang salah anggota dewan berkomunikasi ke siapapun. Tapi menjadi persoalan adalah kalau memang ada pelanggaran nanti di situ komunikasi. Nah, kalau memang izin pimpinan setuju untuk dibuat tertutup, menurut saya tertutup saja dulu sebentar untuk mendengar yang disampaikan oleh Pak Ketua IPW. Tapi ini tergantung, karena ini kolektif kolegial. Silakan saja. Terima kasih, pimpinan. Silakan. Ya, kita buka kesempatan. Silakan, Pak Kiai. Ya, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota MKD, teman-teman dari IPW, Pak Sugeng. Jadi ada 3 hal yang harus kita klarifikasi dan itu sudah dapat jawaban. Yang pertama kan publik dan beberapa tokoh menganggap bahwa DPR diam. Nah, kita katakan hari ini DPR tidak diam. Karena ini persoalan penting bagaimana menempatkan kembali marwah dan martabat Polri ketika diganggu oleh sebuah kejadian Ferdy Sambo ini. Itu poin pertama, kita tidak diam. Yang kedua, klarifikasi dari Prof. Mahfud tadi sudah jelas bahwa ada upaya prakondisi skenario yang dibikin Sambo dan di dalamnya ada komunikasi melibatkan DPR, tapi itu tidak dilakukan. Artinya prakondisi itu gagal dan DPR tidak terlibat. Nah, yang terakhir soal ini, terima kasih Pak Sugeng.
bahwa klarifikasi ini menjadi penting bagi kami karena kami terganggu apalagi di tahun-tahun politik seperti ini bahwa tidak ada aliran dana ke DPR RI. Nah, 3 poin itu yang terhormat menjadi kata poin bahwa kehadiran Pak Sugeng dan kawan-kawan kita akan support terus agar ini terbuka seterang benderang dan DPR tentu menjadi bagian dari upaya untuk membongkar kasus ini seluas-luasnya. Kami tentu sebagai wakil rakyat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Sugeng. Tiap hari kita lihat komentar-komentar bahkan prediksi yang dari 5 poin itu semua sudah bisa dilakukan. Tinggal apakah persidangan kode etik hari ini betul-betul juga mengikuti apa yang dikatakan teman-teman dari IPW, itu akan kita support. Rakyat mengucapkan terima kasih kepada IPW dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota, saudara ketua IPW dan rekan-rekan pendamping. Sedikit saya menanggapi tadi ya soal slip of tongue Pak Sugeng. Kita di DPR, politik hukum kita adalah pembaharuan hukum. Kalau dulu orang bisa dipenjara hanya karena slip of tongue, ini kita dorong hal seperti itu tidak terjadi lagi. Yang penting nggak ada mens reanya, kurang lebih begitu. Dan itu tercermin di pasal KUHP yang baru, bahwa azas dualistik di mana orang tidak bisa dipidana hanya karena slip of tongue. Namun kami menghormati klarifikasi Pak Ketua IPW ya, sehingga memang nggak ada masalah lagi. Yang kedua, Pak Ketua, terkait pihak-pihak dari DPR yang menghubungi Pak Ketua. Mungkin kalau untuk menyebut nama bisa nanti tertutup disampaikan kepada kami. Tapi kan sekali kita membuka kesempatan ke rekan-rekan media ini, ke publik untuk mengakses informasi, tentu kita juga perlu bersikap bijak. Mungkin ada informasi-informasi awal yang bisa disampaikan kepada kami dalam konteks terbuka. Misalnya begini, apakah ada intensi dari orang anggota DPR yang menghubungi Pak Ketua itu ya, untuk melakukan pelanggaran misalnya. Ada Pak Sugeng, misalnya saya kasih sesuatu supaya nggak bicara. Pak Sugeng, tolonglah diam, nanti kamu datang ke rumah, saya kasih proyek atau apa begitu. Atau hanya sekedar menyampaikan pendapatnya. Oh, menurut saya begini, saya kenal begitu gitu loh. Mungkin itu dulu Pak Ketua. Saya sih Pak Ketua, tentu Pak TB Hasanuddin silakan datang. Ya, kita. Tentu kita prinsipnya kita serahkan pada kenyamanan ketua, ya kan? Akan seperti apa? Terima kasih. Oke, jelas sudah ya. Prinsipnya undangan kita pertama kepada IPW selesai. Clear? Apakah kita mau tutup dulu, baru nanti kita bicara yang tertutup nanti, atau Bapak mau menyampaikan isyarat yang paling tidak pengantar, terus kita tutup selesai. Kalau ada masukan-masukan kita dalam pertemuan yang berbeda. Artinya secara khusus untuk tema ini clear sudah. Oke? Ada yang mau disampaikan? Ini menarik yang disampaikan oleh Wakil Ketua MKD Dr. Habibur Rahman, yang saya sudah kenal lama juga sebagai aktivis ya. Junior. Enggak, sama saja kita. Saya masih di jalan ini, jalan aktivis ya. Jadi begini Pak Ketua, ini menarik ini. Ada hak publik untuk tahu ya, hak publik. Jadi saya mau sampaikan tidak sebut nama ya, tapi background. Oke. Ya. 11 Juli 2022 sebelum Karopenmas menyampaikan melansir berita tembak-menembak, pelecehan, pengancaman ya, IPW menyatakan tadi 3 hal. Bentuk TGPF, kemudian nonaktifkan Irjen FS, dan kasus ini janggal. Sudah dengan semua analisisnya. 12-13 Juli saya ulang lagi, IPW menyatakan adanya obstruction of justice. Hari ini 97 orang yang diduga melanggar kode etik dan ada yang kena obstruction of justice. Nah, pada tanggal 12
ya, ini baru masuk ini ya, soal menghubungi. Kalau tidak salah 12 malam ya, saya lupa itu. Ada 2 anggota dewan. Satu pertama mengirim WA, WA-nya ada di saya ya, WA. Yang satu mengirim WA berita dari Komnas Perempuan, yang intinya bahwa Nyonya PC harus dilindungi. Ternyata Nyonya PC sekarang tersangka kan. 2 berita. Karena banyak sekali itu tertumpuk, akhirnya yang bersangkutan menelpon saya 12 Juli ya. Setelah kita rilis semuanya itu, menghubungi saya, ada satu sedikit ketegangan ketika saya dihubungi, karena saya tersinggung ketika dia bilang panggil Dinda ya. Orang ini saya tidak tahu ya, saya tidak sebut namanya. Memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak? Yang pasti saya ini tidak pernah menjadi adik asuhnya ya. Dia bahkan ketika dia menjadi pengurus satu organisasi hak asasi manusia, saya sudah wakil ketuanya di Jakarta nasional. Dia memanggil saya Dinda. Saya tersinggung. Jadi Anda menyebut saya Dinda dan Sugeng Teguh Santoso ini, Anda menyebut saya Dinda dan Anda Kanda, saya bilang. Di telepon, saya marah saya. Tapi dia akhirnya kaget ya. Rupanya saya tidak bisa digertak begitu ya. Saya mungkin juga suara itu dia buka karena ada seseorang mungkin. Dia mau mengkooptasi saya dengan kata Dinda. Saya bilang, jangan main-main begini dengan saya. Akhirnya reda, pembicaraan reda. Udahlah, saya bilang, kita ngopi aja, saya bilang. Ada apa, bos? Saya bilang. Dia cerita soal FS. Poinnya, ada satu kata, tapi saya tidak. Kalau kata itu saya sebut, ini bisa diduga siapa. Saya tidak mau katakan itu kata itu ya. Nanti itu pun tertutup saja. Jadi dia bilang, FS ini korban, ya. FS ini dizolimi, ya, harga dirinya diinjak-injak, dan dia sangat menyesal kenapa bukan dia yang menembak. Saya dengarin. Oh, jadi bagaimana, bos? Ya begitu. Jadi kejadiannya seperti itu, ya, bahwa dia itu istrinya dilecehkan, persis sama dengan yang sama dilontarkan oleh Karopenmas. Ya, saya bilang oke. Informasi ini saya tampung. Itu tanggal 12. Kalau tidak salah ada lagi satu. Tapi ini tidak dalam intensi mempengaruhi ya. Saya paham benar soal kode etik. Ya. Karena saya penyusun kode etik advokat. Di dalam kode etik itu mempengaruhi itu kena loh. Ya. Mempengaruhi proses penegakan hukum di dalam kode etik DPR ada diatur. Ini kan proses hukum. Saya diyakinkan untuk bisa menerima penjelasannya. Sudah, itu satu. Ada lagi satu anggota DPR tidak, dia menelpon, saya telepon balik karena dia tanya, ada apa sih latar belakangnya? Saya cuma nelpon sama dia, oh enggak, ini bang soal kasus Sambo ini menurut saya janggal. Dia tidak mempengaruhi kalau ini, benar. Tapi dia tersinggung sama saya. Justru dia yang tersinggung, chat-chatan sama saya panjang. Padahal bang, saya kan gak bilang abang mempengaruhi di publik. Saya bilang, ada masalah apa? Saya bilang, itu 2. Tanggal 15 Juli, ada satu kombes dari Mabes Polri, Mbak Intelkam, datang menemui saya kalau ini. Sama ceritanya persis seperti anggota DPR yang pertama. Pelecehan, ya. Kemudian korban. Dia marah, kalau bisa ditembak. FS itu tidak ada di lokasi, ya, sedang PCR. Lalu saya kan menganalisis dan saya punya informasi. Jadi saya tetap tidak ada pada mereka tawaran uang sama saya. Karena selama saya menjalani sebagai aktivis, nyaris tidak ada yang berani nawarin duit ke saya. Ya, gitu. Jadi itu Pak. Jadi 3 ini ya. Jadi kalau mau didalami, saya berharap ini informasinya sampai di sini saja ya.
Tapi kalau didalami tertutup. Saya minta tertutup tentang identitas dan hal-hal lain. Terima kasih. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Karena masukannya jelas. Saya tidak mengadu loh ya. Saya tidak membuat. Anda mengadu pun nggak masalah. Di sini tempat mengadu kalau soal etika. Saya nggak mau mengadu lah. Enggak, pimpinan. Sedikit saja, sedikit. Baik, terima kasih pimpinan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ketua ini sudah jelas. Sebetulnya kalau terkait anggota DPR menghubungi tadi sama Pak Mahfud kita tanyakan juga Pak. Menghubungi itu tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Sama sekali tadi sudah jelas juga tidak ada mempengaruhi. Nah, ini sudah clear lah. Sudah clear. Jadi ini kita anggap bahwa kalau komunikasi itu hal yang biasa. Nah, ini kita anggap selesai pimpinan dan saya terima kasih juga Pak Ketua sudah memberi masukan jelas. Nanti kalau bicara siapa nama tidak perlu karena tadi juga punya hak untuk bicara dan tidak bicara. Oke. Itu saja. Terima kasih pimpinan. Satu pertanyaan izin yang mulia kepada Pak Ketua IPW, apakah kedua anggota Dewan ini yang menghubungi Bapak ada yang menawarkan uang? Tidak ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah klarifikasi cukup clear, jelas atas kerjasamanya dan Pak Sugeng dengan senior-seniornya, kakak-kakak kita semua, ada Pak siapa saja, Pak Petrus, siapa lagi semua saya nggak hafal semua, jelas IPW yang senior-senior, kontrol lah Pak, polis kita dengan baik-baik, ya, sampai mitra kita buka terbuka, kapan pintunya kita siap, ya, dan pada prinsipnya, saudara sekalian kita sudah melaksanakan rapat pada hari ini dan kita sudah mendengarkan penjelasan ini, apabila tidak lagi disampaikan maka kontrol lah Pak. Polis kita dengan baik-baik, ya. Sampai mitra kita buka terbuka, kapan pintunya kita siap, ya. Dan pada prinsipnya, saudara sekalian kita sudah melaksanakan rapat pada hari ini dan kita sudah mendengarkan penjelasan IPW. Apabila tidak lagi yang disampaikan, maka rapat kita anggap selesai dengan baca alhamdulillah. Saya tutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifal Solesa dalam Breaking News. Dalam durasi 32 menit, Mahkamah Kehormatan Dewan yang Anda saksikan tadi, saudara melakukan klarifikasi kepada Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Proses klarifikasi sudah berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Klarifikasi berhubungan dengan salah satu pemberitaan di media atau portal media dalam jaringan media online yang menyebut ada dugaan pelanggaran ataupun juga aliran dana yang diterima oleh anggota DPR terkait dengan kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Di hadapan jajaran Mahkamah Kehormatan Dewan, Sugeng menyatakan bahwa pernyataan yang disampaikan kepada wartawan dari salah satu portal media online tersebut slip of tongue, terselip lidah. Ia menegaskan bahwa itu dugaan. Lalu juga dipertegas lagi bahwa setelah diklarifikasi melalui pengumpulan informasi dari tim IPW bahwa hal itu tidak terbukti. Itu yang dipertegas oleh Sugeng Teguh Santoso dalam klarifikasi di hadapan anggota MKD pada hari ini. Itu sehingga dari MKD sendiri pun menganggap atau menilai bahwa klarifikasi sudah selesai dan tidak perlu diteruskan. Hal lain yang juga menarik perhatian dari proses klarifikasi terhadap Sugeng yang ditemani juga oleh jajaran IPW dan juga beberapa advokat tadi di ruang sidang MKD berhubungan langsung dengan adanya komunikasi dari anggota DPR kepada dirinya dalam beberapa waktu yang lalu, persisnya pada tanggal 12 dan 15 Juli 2022. Kami jeda sebentar untuk informasi berikutnya, tetap di Breaking News. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, kurangi 99,9% kuman dan pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine.
Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Buat 2 Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya, lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Zaman now, gak perlu ke bank. Gampang. Buka rekening.bri.co.id. Daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, bubuk soto, kres daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin sop kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kompas TV, independen, terpercaya. Salam jumpa saudara, saya Tifa Solesa, selamat datang dalam program Sapa Indonesia Siang. Kami hantarkan beragam berita dan cerita menarik untuk menemani aktivitas Anda di siang ini. Langsung kita mulai informasi pertama, ini menjadi sorotan utama kami di hari ini, saudara. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo menjalani sidang kode etik di Mabes Polri. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang yang berlangsung tertutup ini. Dengan memakai seragam lengkap, Verdi Sambo hadir di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang etik dipimpin oleh Kaba Intelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang ini yakni mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karo Provos Dit Propam Polri Brigjen Beni Ali, mantan Kabak Gakum Rob Provos Div Propam Kombes Susanto,
mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, dan saksi lainnya. Polri memastikan hasil sidang etik Verdi Sambo akan diumumkan pada hari ini. Akan dihadirkan sebagai saksi, ya, sekaligus didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Pak Deddy, ya, izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen FS akan ditentukan hari ini juga, Pak? Iya, akan ditentukan hari ini juga. Tersangka pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo menuliskan rasa penyesalan dan permintaan maaf atas dampak kasus pembunuhan Brigadir Yosua kepada senior dan rekannya. Permintaan maaf disampaikan Irjen Sambo dalam surat yang ditulisnya. Dalam surat bertuliskan tangan, Irjen Verdi Sambo mengatakan, "Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku." Surat permintaan maaf kepada senior dan rekan sejawat Polri ditandatangani Sambo di atas materai pada 22 Agustus 2022. Meski begitu, dalam suratnya Sambo tidak menyinggung mengenai peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua yang disangkakan kepada dirinya. Berita berikutnya usai jeda, sejumlah petani di Buleleng, Bali menggunakan aplikasi untuk mengawasi lahan pertaniannya. Aplikasi memiliki teknologi sensor penggunaan air hingga dapat mendeteksi serangan hama. Kami segera kembali. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener.
kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibakterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG. Dipakai dalam operasi medis. Lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji. ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. 1, 2. Saudara-saudara, kini waktunya telah tiba. Kalian semua bersiaplah untuk hadiah luar biasa. Ajakin yuk teman tetangga keluarga berlangganan Pulse Media. Makin banyak gadgetnya, makin beneran tanpa batas hadiahnya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Hey, ada madu TJ madu TJ sehat berstamina. Madu TJ saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Kembali bersama kami, saudara. Sejumlah petani di Buleleng, Bali menggunakan aplikasi untuk mengawasi lahan pertaniannya. Aplikasi memiliki teknologi sensor penggunaan air hingga dapat mendeteksi serangan hama. Sekelompok warga yang bernaung di bawah kelompok petani muda keren Desa Goblek di Buleleng, Bali, kini menggunakan teknologi Internet of Things yang tersemat dalam aplikasi ponsel. Teknologi ini memudahkan petani untuk merawat dan mengawasi lahan dan kebun mereka dari jarak jauh. Berupa teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama, hingga sensor untuk mengetahui emisi lingkungan. Sensor-sensor yang digunakan dalam teknologi ini memungkinkan petani mendapatkan informasi tingkat kesuburan, suhu tanah, dan memprediksi pola cuaca. Penggunaan air pun dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Manfaatnya, hasil pertanian pun dapat meningkat pesat. Bukan hanya dari sisi budidaya dan juga pemasaran, tetapi dari segi perawatan gitu. Dari perawatan, apalagi di hortikultura kita bertani secara organik, di sini tantangannya sangat banyak. Satu, dengan tantangan terhadap suhu, kemudian cuaca yang tidak menentu, dan juga dari sisi hama gitu. Nah, kemudian kami bersama teman-teman juga berpikir bagaimana memberikan sentuhan teknologi ke dalam dunia pertanian. Penggunaan teknologi Internet of Things ini berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian, menarik kaum muda untuk memajukan sektor pertanian, dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena penggunaan air yang akurat. Meski demikian, tantangan berupa terbatasnya daya listrik dan perangkat komunikasi di lapangan masih harus dihadapi petani yang menggunakan teknologi ini. Jipayana Putra, Kompas TV, Buleleng, Bali. Setelah jeda nanti saya punya kabar bahagia dari kepala negara kita. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menyambut kelahiran cucu kelima yang lahir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, Kamis pagi tadi. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno,
penjaga imun. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar.